mengenai lapangan geothermal, jadi nggak ada hubungannya sama oil and gas ya. Jadi waktu itu saya mengerjakan suatu lapangan di daerah Sumatera, yaitu Muara Laboh, dengan menggunakan microwave data dan juga metode seismic tomodidi atau tomography double difference. Nah, untuk working experience-nya, yang pertama, walaupun udah lama ya, ini udah 2012, tapi saya sempat menjadi radio announcer di Trax FM Jakarta, lebih ke magang sih waktu itu waktu SMA. Selanjutnya di 2016, which is ini pas kuliah di ITB, sempat menjadi asisten seismik refaksi dan juga asisten karang sambung field study. Waktu itu megang metode geolistrik dan juga seperti yang tadi saya jelaskan, saya itu KP dan dilanjutkan ke TA itu di perusahaan geothermal yaitu Supreme Energy menjadi eksplorasi geofisis. Di tahun 2017 sebelum lulus, sempat dua bulan sebelum lulus, saya sempat coba-coba daftar untuk magang internship di perusahaan operator oil and gas yaitu Pertamina Hulu Energi Randu Gunting sebagai eksploitasi geofisika juga. Nah, ini ada pengalaman saya di 2016 dan 2017 sempat walaupun cuma magang dan juga KP di dua perusahaan geothermal dan oil and gas di operator company. Nah, pada tahun 2018, saya mendapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan service company. Jadi kan kalian tahu kan ada operator, ada service company. Nah, yang pertama itu menjadi technical support geophysics di perusahaan namanya PT Petropro. Perusahaan tersebut itu merupakan service oil and gas di bidang software. Jadi software mungkin kalau Schlumberger itu Petrel, ini sama seperti Petrel tapi namanya Kingdom kalau kalian pernah dengar. Nah, selanjutnya itu dari 2018 Agustus sampai sekarang menjadi MLWD Field Engineer di Halliburton atau kepanjangannya itu Measurement Logging While Drilling gitu. Oke, nextnya organisasi experience. Ya sempat menjadi ketua OSIS pada saat SMP. Lalu waktu kuliah jadi external relation di KM ITB, lalu jadi human welfare atau internalnya di Tera ITB, menjadi managing director Later, itu adalah majalah keprofesian Himatega Tera ITB, dan menjadi member di unit Basket Ganesha dan juga Infinity Dance Group. Nah, itu salah satu hobi saya sih waktu di kuliah, main basket sama ya nari juga. Nah, yang sekarang itu saya menjadi external relation di Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, HAGI, dan juga sempat menjadi panitia di beberapa acara HAGI, dan aktif di Ikatan Alumni Geofisika ITB atau IATGF ITB. Oke, untuk achievement menjadi ya sempat dapat Denlist sih dari semester 3 ke semester 8, best of participant di Karang Sambung Field Study, jadi third winner Grand Survey Design di IUGC. Lalu ini waktu saya kerja mengikuti dan juga lulus dengan nilai baik di Radioactive Course di Houston, USA pada tahun 2019 setelah yang lalu mengikuti course kedua, course yang sesuai dengan pekerjaan saya di Houston, USA pada akhir 2019 yang lalu. Oke, itu aja beberapa hal tentang saya. Nah, ini saya ingin share secara singkat sih. Mungkin untuk gambaran bagi kalian semua, nanti buat tanya-jawabnya juga. Ini adalah foto-foto yang diambil waktu saya kerja di lapangan. Jadi yang pertama ini foto pas saya lagi mau mempersiapkan alat atau tools untuk pengeboran. Yang kedua ini foto, kita bisa lihat kalau misalnya ya cewek di lapangan itu emang dikit ya. Jadi emang pernah juga dalam satu lapangan atau field gitu ceweknya cuma satu di antara ya mungkin hampir 100 atau 150 kepala. Ini yang ketiga waktu di Aceh, sempat itu kan ada pemilu ya, karena lagi kerja di lapangan jadi menyempatkan diri untuk vote for Indonesian President. Dan yang terakhir ini juga buat memotivasi cewek-cewek. Saya ketemu cewek waktu itu, dia juga kerja di lapangan yang sama sebagai warline. Dia dari Schlumberger. Jadi emang sebenarnya cewek walaupun dikit, tapi sekarang ini banyak sih cewek-cewek yang udah kerja di lapangan. Itu aja sih dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Thank you.
Oke, thank you Kak Kana buat profilnya. Mungkin bisa dilanjut ke Kak Rahel ya untuk profilnya. Sebentar. Kak Rahel. Halo, Halo Kak. ada aku nggak? Udah, Aku udah. nggak bisa Udah muka aku muncul. sendiri. Oke, ya udah aku langsung share screen aja ya. Sorry tadi error. Udah bisa belum? Udah muncul. Oke, selamat malam semuanya. Malam Kak. Nama saya Rahel, saya Tera 13, dari divisi ke-13. Nah, di sini saya mau sharing tentang pengalaman saya selama saya bekerja sebagai woman engineer di lapangan. Mungkin berbeda sama Kana. Kalau Kana itu lebih ke drilling sama di daratan onshore. Kalau aku aja deh, aku lebih enak aku itu di offshore gitu. Jadi di sini aku mau ngasih sedikit insight atau sharing tentang pengalaman pribadi aku waktu aku bekerja sebagai geofisika di offshore. Jadi bisa dilihat ini profil aku. Aku teknik geofisika 2013. Pengalaman organisasi aku selain Tera sebagai anggota Tera dan juga SIG, aku juga sama kayak Kana, anggota unit basket Ganesha. Pengalaman kerja aku emang nggak sempet ikut KP saat semuanya ikut KP, karena waktu itu aku harus Bible study gitu ke Colorado. Tapi aku berkesempatan untuk ikut intern setelah aku lulus di Santos bulan Oktober. Waktu lulusan Oktober itu, setelah itu aku pernah ikut intern juga di UNDP. Itu benar-benar berbeda banget dari pergeofisikaan. Lalu setelah itu aku mendapatkan pekerjaan pertamaku nih di Java Offshore atau Offshore Works Indonesia. Nah, pengalaman aku di sinilah yang akan aku ceritain ke kalian, karena aku di sini benar-benar kerja di lapangan banget. Setelah itu aku keluar dari Java Offshore, baru aku terakhir bekerja di CGG. Di CGG itu kelanjutan dari Java Offshore, karena kalau Java Offshore itu aku bekerjanya sebagai lebih ke akuisisi, sedangkan kalau CGG itu lebih ke processing. Nah, jadi sharing pengalaman aku nih, aku selama 1,5 tahun bekerja di Java Offshore itu aku udah 8 project. By the way, kalau di pengalaman aku itu, aku tuh di departemen geophysical survey. Jadi tuh ada dua, bisa site survey. Site survey itu tuh secara singkatnya kalau misalkan mau bikin kayak rig atau platform, itu namanya site survey. Dan kalau satunya lagi kayak kabel route survey, kayak nomor 4 itu pengalamannya seru banget. Aku jadi survei kabel route untuk bikin kabel fiber optik dari Telkom dari Padang ke Mentawai. Itu juga pengalaman yang menyenangkan banget. Nah, dari project-project yang aku dapetin itu, aku berkesempatan untuk pergi ke berbagai tempat, mostly ke Malaysia. Ke Malaysia sih, hanya 2 yang di Jakarta. Tapi setiap project itu aku mendapatkan cerita-cerita dan pengalaman dan dapat hal-hal baru gitu. Nah, aku mau sharing sedikit tentang berdasarkan pengamatan aku 5 faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan atau betahnya perempuan untuk bekerja di lapangan. Yang pertama, work environment. Work environment itu untuk perempuan tuh penting banget. Itu mempengaruhi produktivitas kita kerja. Work environment tuh bisa kayak kita tuh nyaman apa enggak kerja di angkat pegang-pegang alat. Terus kita nyaman apa enggak kita kerja working long hours. Karena kalau kerja mostly jam 12 malam sampai 12 siang, kita mau apa enggak. Traveling, karena kita itu, aku dan Kana itu kayak kerja di lapangan itu kerjanya tuh kita harus siap kapan aja, kerja di mana aja gitu. Itu yang menentukan kita tuh mungkin nggak semua orang pengen, tapi itu satu faktor yang penting. Kedua, karakteristik. Nah, strong karakteristik itu menurut aku tuh penting banget sebagai perempuan. Kita
harus interpersonal skill kita harus bisa dilatih di sana, karena kita di sana itu tinggal sama orang dari berbagai daerah, berbagai umur, berbeda-beda. Jadi dan kita juga harus tough. Tapi kayak kalau anak geofisika kayak udah tough ya. Jadi itu salah satu hal yang penting juga. Selanjutnya, family responsibilities. Kita mau nikah apa enggak, kita punya anak apa enggak. Jangan sampai mempengaruhi responsibility kita di keluarga. Culture kayak misalkan orang tua kita emang mau boleh apa enggak, kita mendukung apa enggak, karena ada aja mungkin orang tua yang enggak setuju anaknya perempuan pergi ke lapangan. Gender gap and equal opportunity. Tapi kayak sekarang ini kan jumlah perempuan di lapangan makin banyak, jadi harusnya itu nggak masalah, karena sekarang walaupun emang di lapangan jumlah perempuan nggak sebanyak laki-laki, tapi semakin kesini kan jumlah perempuan semakin banyak di lapangan, jadi sebenarnya itu nggak ada masalah itu. Nah, menurut pengamatan aku juga ada 3 alasan kenapa perempuan mau bertahan di lapangan. Yang pertama, mereka itu puas dengan pekerjaan mereka, dengan karir mereka, dengan gaji mereka, dengan passion mereka emang di sana. Yang kedua tuh yang paling penting, mereka punya bos dan coworker, rekan kerja yang suportif. Jadi mereka merasa nyaman kerja di lapangan, nggak masalah kalau misalkan harus perempuan sendirian tuh nggak apa-apa. Yang ketiga, perusahaan mereka itu menginvest kayak misalkan kayak karena kalau kayak Halliburton biasanya ngasih invest bisa ngasih training ke Houston, atau enggak kayak misalkan Selam Bersih ngasih training ke Dubai. Itu salah satu contoh kalau perusahaan mereka itu emang invest ngasih training juga untuk perempuan untuk bisa berkontribusi di lapangan gitu. Itu sih. Nah, sekarang aku juga mau kayak karena ngasih contoh tempat aku kerjanya di kapal gimana. By the way itu aku tuh kerja di kapal. Ini kamarnya nggak gitu besar, tapi karena aku kadang-kadang tinggalnya sendiri, jadi cukup besar buat aku. Ini aku suka kayak ngevideoin gitu sih, kayak kalau goyang-goyang gitu, nggak penting sebenarnya. Kayak by the way kalau kalian sama orang yang mabuk laut, kayaknya jangan deh kerja di kapal, nanti nggak fokus kerja. Terus ini contoh backdecknya. Ada suara gue nya sih, jadi malu. Ini contoh backdecknya. Ini tempat alat-alat akuisisi kita. Aku nggak sering di belakang gitu, cuman kalau mau nurunin alat sama angkat alat sama kalau coring. Sisanya aku kerjanya di dalam ruangan. Ini coring, kita harus coring juga supaya kita bisa tahu lapisan seabednya itu kayak gimana. Itu yang di atas contoh kalau misalkan clay, kalau di bawah tuh kalau misalkan pasir gitu. Terus ini aktivitas yang bisa kita lakukan di kapal. Ini contoh-contoh kru kita emang sering foto-foto sih. Ini contoh kalau kita lagi kerja. Nah, kalau selesai project itu kita selalu ada makan-makan, bakar-bakaran, karaokean, sama marine crew sama geophysical crew semua ngumpul buat makan-makan. Nah, ini salah satu contoh platform atau rig yang aku lewatin di laut. Ini salah contoh view, pemandangannya bagus banget nggak sih langitnya? Kalau kalian tanya di laut bosan apa enggak sih, karena pemandangannya bagus banget, lautnya, langitnya, pokoknya nggak bosan. Udah sekian sih, kayak segitu aja. Makasih. Thank you buat sharingnya Kak Rahel. Jadi kita masuk Sama-sama. ke ngobrol-ngobrol aja ya, buat Kak Rahel Ya. sama Kak Kana. Bentar, aku mau back gimana ya? Oh ya. Tunggu, aku jadi bingung. Backnya gimana ya? Stop presenting, Cal. Tunggu. Tim, Di Google-nya, Google Chrome. gak ada. Itu di mana? Oh iya. Oke.
Sorry guys. Nggak apa-apa Kak. Jadi sebenarnya Kak Kana sama Kak Rahel tuh awal-awalnya tuh emang mau kerja di field atau gimana sih? Sebenarnya atau ada motivasi apa gitu nggak sih Kak buat kerja di field? Coba boleh Hmm, dari Kak Kana dulu deh. Oke, ini sebenarnya ada boleh share slide kali ya, Boleh. biar lebih menarik. Oke, oke. Jadi sebenarnya kenapa sih tertarik untuk kerja di field, apa yang memotivasi? Nah, yang pertama sebagai fresh graduates, waktu itu kan dibilang masih baru lulus kan. Nah, kayak Rachel bilang juga, fisik dan waktu juga keterikatan dengan keluarga itu hal yang penting sih, yang harus menjadi faktor untuk mendorong kita untuk kerja di lapangan saat kita masih ya belum berkeluarga dan belum punya anak, dan juga masih baru lulus kan, masih banyak energi dan punya waktu yang banyak, dan apalagi butuh pengalaman yang besar kan, yang baru. Itu harus banget sih kerja di, maksudnya sebagai salah satu poin plus untuk kerja di lapangan, karena di lapangan itu sebagai field engineer terjun langsung ke lapangan, bener-bener ngerjain proyeknya langsung kan. Kalau di office biasanya kan hasil processing yang dari lapangan kan. Nah, kita jadi belajar banyak dari awal sampai akhir. Jadi menurut aku sebagai fresh graduate untuk kerja di lapangan itu merupakan kayak golden time-nya. Nah, yang kedua, ngelihat sebenarnya ini mungkin alasan yang sebenarnya apa ya, bisa dibilang ya cuman lihat-lihat kayak aduh keren banget nih ke lapangan gitu kan, lihat foto Rick, mungkin tadi yang Rachel share juga ngeliat foto sunset gitu kan. Jadi sebenarnya awal-awal emang ya karena keren banget sih kalau gue ke situ, pingin deh gue ke situ kayaknya, apa ngeliat sunset kayak gitu, apa yang menarik banget buat gue gitu. Terus kalau Halliburton kan disekolahkan ke US kan, ini jadi ketemu banyak orang dari berbagai negara. Nah, itu jadi motivasi juga buat aktualisasi diri. Dan yang ketiga, karena kan saya udah sempat bekerja di beberapa perusahaan ya, di office, yaitu di Pertamina dan juga Supreme Energy. Nah, merasa kalau misalnya sebagai fresh graduate untuk kerja kantoran tuh kayak bosen gak sih, duduk dari start jam 7 pagi, pulang jam 4, kayak monoton gitu-gitu doang. Jadi kayak di depan laptop, komputeran, terus kayak nggak ada suatu hal yang baru. Jadi menurut aku bosen. Nah, yang terakhir ini mungkin yang nggak bisa apa ya dibilang enggak, karena semua orang di kerja lapangan apa sih yang didapat, pasti yang ada terpikir di pikiran kalian tuh gajinya gede apalagi gitu, karena kan waktu kalian disita, terus kayak nggak bisa ketemu keluarga. Ya menurut aku ya emang harus gajinya gede kalau di lapangan kan, dia plus minus sih. Nah, tapi kalau zaman sekarang sih, ya sebagai insight aja itu sebuah tanda tanya gitu, karena kan oil and gas sudah turun, dan apa ya, ya kita rentan di layoff sih. Jadi wajar, gaji emang gede, tapi untuk karir kita ke depannya harus siap-siap kalau untuk di layoff. Jadi itu beberapa hal yang memotivasi saya untuk ke lapangan sih, gitu deh. Gitu Kak. Kalau misalnya Kak Rahel gimana? Kalau aku nggak pakai slide jadi ngomong langsung aja. Ya nggak apa-apa. Kalau aku tuh sama sih, karena aku kan mikirnya karena kita udah susah nih belajar geofisika, dan sayang aja sih kalau kita nggak gunain ilmu kita kan, apalagi kan kita masih muda, masih fresh grad. Jadi menurut aku kalau kalau masih muda tuh rasanya tuh pengennya tuh cobain semuanya. Dan aku juga dikasih tahu kayak kalau misalkan kalau kita fresh grad, once kita langsung beralih misalkan kerjanya kayak di bank misalkan, kayak gitu, itu udah jauh susah lagi kalau kita mau balik lagi kerja ke geofisika gitu. Jadi kalau emang mumpung kita masih muda dan kita masih fresh banget nih dan kita masih muda, kita nggak punya tanggung jawab kayak family responsibility, kayak ya udah kita coba aja semuanya. Kalau buat di lapangan beda cerita kalau misalkan nanti kita emang harus kayak nikah, punya anak dan lain-lain. Tapi dan kalau bukan masalah gaji juga, kalau jujur aja nggak usah mikirin kayak gaji-gaji gitu. Kalau fresh grad sih mikirnya lebih kayak ke ya sih pengalaman sama sayang aja nggak sih masih muda gitu. Iya sih benar juga. Gitu.
Eh, nah kan kalau misalnya jadi field engineer tuh rata-rata kayak biasanya tuh banyak-banyak cowok-cowok lah ya. Sebenarnya kayak kalau misalnya peluang-peluang buat perempuan itu besar nggak sih buat masuk kerja di field sebagai field engineer atau kayak sebagai geophysicist kayak gitu, Kak? Boleh dari Kak Rahel dulu gimana? Jumlah, maksudnya jumlah perempuannya. Iya, sebenarnya Kalau maksudnya di lapangan, kan peluang kalau maksudnya kan kalau jumlah, misalnya di offshore kan kayak tadi foto-fotonya tuh banyak cowok-cowoknya gitu kan. Sebenarnya tuh emang karena kayak mereka merasa perempuan tuh kurang misalnya kurang kuat atau gimana gitu, atau sebelah sebelah sama aja peluang yang mereka kasih gitu sebelah ke kita. menurut aku sih kayaknya tergantung perusahaannya ya. Hmm. Kalau perusahaan waktu tempat aku bekerja dulu sih itu nggak ada masalah, oke banget. Waktu aku keluar, bahkan aku keluar satu perempuan, yang nambah perempuan malah 2 gitu. Jadi kayak kalau perempuan itu sih sebenarnya banyak-banyak aja, apalagi kayak sekarang tuh kayak banyak perusahaan kayak selam bersih gitu-gitu yang lebih banyak ngambil perempuannya nggak sih kan? Apa bisa? Iya, benar-benar. Ya kan? Jadi kayak emang kalau di lapangan nanti kejadiannya pasti perempuan nggak akan banyak kayak laki-laki kalau untuk sekarang ini, tapi tetap aja bukan berarti jumlah perempuannya susah ya gak? Oh iya ya, mungkin kalau dari kakaknya gimana? Iya benar banget kata Rachel. Jadi seperti yang kita ketahui kan, ya kita tahu lah kalau misalnya banyak 2014 ya di TG ITB juga banyak yang masuk ke Slambesi kan untuk sebagai perekrutan engineer barunya. Jadi peluang untuk cewek menurut aku sih besar. Nah terus kalau untuk di Halliburton sendiri, satu divisi itu kita tuh menjaga kesetaraan gender. Jadi mungkin ini kayak sebuah KPI dari human resource-nya. Jadi kita menjaga banget presentase cewek di satu divisi gitu. Jadi makanya ini kan baru ada rekrutmen dari Halliburton kan, sekitar ya 5 bulan lalu lah gitu. Nah itu beberapa cewek itu juga masuk ke dalam divisi pengeboran di Halliburton karena ya itu lagi kita ngejaga kesetaraan gender. Jadi jangan takut sih untuk peluang apakah cewek nggak bisa, ya itu menurut aku salah sih. Jadi jawabannya cewek bisa banget, justru mungkin peluangnya yang sekarang ini banyak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya zaman sekarang emang lebih ke arah di iniin kesetaraan gendernya ya? Iya. Kalau rasio emang menurut aku emang perempuan gak sebanyak laki-laki, tapi tetap peluangnya menurut aku makin kesini makin banyak buat perempuan. Oke. Iya. Biar nggak takut lah ya kalau pada mau kerjanya di field. Nah terus kan kalau misalnya di field gitu dia kerjanya tuh gimana sih, maksudnya tiap minggu atau kayak per 3 bulan atau per berapa minggu gitu pulang atau gimana? Coba dulu. Ya udah Kakaknya dulu deh. Kalau misalnya di field durasinya berapa lama ya, satu kali naik? Ya 1 kali naik gitu. Kalau di Halliburton sendiri kan aku kerja di divisi pengeboran ya. Itu kita tergantung sih. Jadi sebenarnya jadwalnya lebih nggak pasti dari mungkin ya Rahel lebih nggak pasti lagi kali ya. Jadi itu semua tergantung kebijakan perusahaan. Kan aku juga dengar dari ya perusahaan sebelah lah, Tim Biru ya. Itu kayak mereka ada yang maksudnya jadwalnya pasti, misalnya tiap 2 minggu naik, 2 minggu turun gitu. Jadi yang perlu kalian ketahui itu kebijakan perusahaan dan jadwalnya itu sangat amat cepat berubah. Nah kalau aku itu awal masuk pernah dibilangnya maksimal 28 hari atau kayak ya 2 minggu naik, 2 minggu turun. Tapi kenyataannya karena service company ya, itu maksudnya segala sesuatu berubah, apalagi kerja di lapangan itu kita harus ke lapangan itu 1 kali selesai pengeboran sumur. Jadi dari awal ngebor sampai target damnya kita. Nah itu bisa paling cepat ya 2 minggu, paling lama ya bisa 1,5 bulan, sampai ada yang kekurangan orang banget karena banyak layoff ya bisa 2 bulan gitu di lapangan. Itu sih kalau dari aku. Kalau misalnya Rahel biasanya di offshore gimana? Kalau aku kan tergantung project tuh. Sebenarnya kalau project itu kan ada timeline-nya ya. Misalkan timeline-nya 2 minggu gitu. Tapi atau misalkan 3 minggu. Tapi kan pada keberlangsungan proses aku
akuisisinya itu kan banyak kejadian yang nggak disangka. Misalkan karena kita di kapal tuh jalan 24 jam, misalkan kayak ada hujan atau enggak kabelnya putus, alat yang kita towing putus, atau enggak misalkan pokoknya banyak kendala-kendala kalau hujan jadi datanya banyak gelombang, datanya jelek, hal-hal kayak gitu yang kita nggak bisa hindari, dan mostly sih jadi delay dari timeline gitu. Kayak misalkan awal 2 minggu 3 minggu, sebulan jadi sebulan dan jadi seminggu kayak gitu. Jadi emang kayak kita nggak tahu sih, kita nggak tahu kapan kita pulang sampai 2 hari sebelumnya, ya nggak sih kan? Lu juga Iya benar banget. kita nggak tahu kapan kita pulang sampai 2 hari sebelumnya, kita baru tahu kita pulang kapan. Kayak gitu sih. Jadi paling cepat 2 minggu bisa sampai 40 hari untuk Lama turun juga ya. terus berhenti lagi gitu. Iya benar-benar. Kalau misalnya lama kayak gitu sudah apa gimana? Sorry. Kenapa? Tadi kenapa, Maksudnya? Kak? Ini lanjut aja. Oh, iya. Pertanyaannya. Gangguan. Oh, oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh hal-hal apa aja sih yang perlu disiapin buat kerja di field gitu? Kan pasti kan kayak nggak bakal, ya kan bakal lama banget gitu kan. Kalau misalnya dari Kak Rahel gimana? Kalau aku kan di kapal tuh nggak ada sinyal, nggak tahu kalau karena di tanah berpijak tuh bisa ada sinyal apa enggak. Tapi kalau aku yang harus disiapin tuh mental. Kalau nggak ada sinyal enggak deh. Tapi ada wifi tapi emang lambat. Yang disiapin apa ya, skincare. Wajib ya Kak itu ya? Kering. Dan kita nggak pakai make up, jadi skincare kita harus bagus kalau buat perempuan. Tapi apa ya, sebenarnya semua udah ready aja sih di sana. Mau apa, makanan ada, koki enak, tempat tidur enak, AC full semua, olahraga ada. Nggak ada sih, paling ya mental aja dan tahu ya nggak sih kan. Iya, Nggak ada sih. Apa yang perlu disiapin ya kan? Obat, obat-obatan pribadi. Kalau gue sih mungkin fisik juga kali ya. Ya fisik, benar-benar. Emang Jadi kenapa tuh Kak? jadi bingung. Jadi mungkin kalau gue lengkapin bener banget kata Rachel. Pertama ya mental wajib banget lah disiapkan, karena kan jauh dari orang tua, jauh dari pacar, jauh dari teman-teman, terus kayak ngelihat apa ya, misalnya sosial media teman-teman lagi ketemu ini, atau kayak ulang tahun si saudara atau teman terdekat, atau kayak pergi bareng foto-foto. Waktu dulu kan kayak gitu kan, belum ada corona, jadi kayak kita ngenes gitu di lapangan. Aduh, kayak gue nggak banget gitu, kayak gue tertinggal banget dari teman-teman gue, jadi harus merelakan yang itu. Makanya kenapa kita bilang ya pas muda lo ngelakuin ini, dan ini kita berdua bener-bener nggak nyesel ngelakuin ini pas muda gitu kan. Nah yang kedua, kalau aku di pengeboran itu fisik sih, karena ya jujur aja di pengeboran ini banyak kegiatan fisik yang dilakukan gitu, dan kan kadang partner kita cowok. Nah kadang-kadang tuh aku cuma merasa nggak enak gitu, misalnya kayak nih cewek nih pasti ngebebanin cowok lah gitu kan, soalnya kan ada ngangkat-ngangkat kayak nge-build tools gitu kan. Jadi ya kalau bisa fisik ya jangan biarin kita membebankan si cowok ini gitu, karena kalau bisa ya kita bantu partner kita lah gitu. Jadi mental, fisik, ya ilmu juga, ilmu pasti kita butuh, karena kan ya kita masuk, apalagi aku bukan di geofisika, masuk ke kayak segmen baru yaitu pengeboran, ya harus ada ilmu-ilmu baru. Terus ya boleh juga kata Rachel ya sunblock gitu ya. Ini sebagai kayak lucu-lucuan sih, bisa berubah-berubah tergantung rig yang menyediakan gitu. Iya benar, itu sih plus minus kalau di kapal sama di ini. Iya gitu. Udah balik lagi bulan. maaf tadi sampai mana? Udah selesai. Udah selesai pertanyaan. Oh udah selesai. Maaf ya, tadi tiba-tiba wifi-nya mati. Nah sudah mau nanya kan, ini kan karena sama Kak Rahel beda ya, yang satu di berarti ngomongnya offshore, satu onshore ya? Kalau Kak Rahel onshore ya?
Bener-bener Oh, on nah. short, off short. Nah, sebelah boleh minta tolong jelasin dong kayak job desk di fieldnya tuh masing-masing kayak gimana sih? Kayak lengkapnya gitu. Dari Kak Rahel dulu aja kali ya. Aku kalau aku tuh offshore-nya kan kalau ada orang kerja di rig gitu. Kalau aku tuh kerja tuh di kapal. Itu di kapal itu aku ngapain? Aku tuh lebih ke akuisisi sama interpretasi data. Jadi aku bilang secara singkat kalau site survey itu kalau misalkan kliennya kayak mau bikin platform atau mau bikin rig gitu kan, kita tuh survei dulu itu seabednya oke apa enggak, terlepas dari tempat itu banyak gasnya ya. Ternyata tempat dia mau bikin rignya itu ternyata banyak koral atau enggak ternyata ada pipa atau enggak ada apapun lah, misalkan ada channel bawahnya, jadi atau enggak pakai banyak hal-hal yang pokoknya kita harus memastikan kalau tempat itu oke dan baik buat di propose location itu buat tempat apapun yang akan klien itu lakukan. Satunya lagi tuh kayak kabel route atau enggak kayak misalkan mau atau enggak pipeline route dari satu platform ke platform lain kan harus ada, misalkan dia mau distribusiin sesuatu gitu atau gas atau air atau apapun itulah. Nah, kita juga harus memastikan kalau pipeline-nya itu aman lewat situ. Secara singkatnya kayak gitu. Jadi kita ngapain? Jadi kita ada banyak towing alat-alat, ada side scan, ada multi beam, ada echo sounder. Aku ada sih contoh hasil datanya sekilas. Aku boleh share screen nggak? Boleh banget Kak, biar sekalian pada belajar. Sekilas ya, bentar. Contohnya nih, udah belum? Ini udah ke share screen belum sih? Lagi. Udah ya? Udah. Nah, contohnya ini multi beam. Jadi itu echo sounder ini tuh kalau buat lihat batimetri atau kedalamannya daerahnya kayak gitu. Misalkan ternyata ini kayak ini datar-datar aja. Kalau yang di kiri yang di atas ini misalkan ternyata ada seabed depression. Kalau ini nggak mungkin dong kita bikin trik di sini nanti bisa bengkok atau nggak jatuh gitu kan. Jadi kita bisa propose misalkan pindah nih ke kiri dikit gitu, secara kasarnya gitu. Terus side scan ini buat lihat ada apa aja di permukaan, misalnya kalau yang di kiri ini datar aja. Kalau yang di atas ini misalkan ada bekas jack up footprint, pokoknya banyak deh hal-hal di bawah. Aku pernah ngeliat kayak ada kapal karam gitu, atau enggak banyak deh, pokoknya seru banget kayak koral-koral besar, seru ya, pokoknya menyenangkan gitu. Lihat bawah banyak. Terus sub bottom profiler, jadi kita lihat lapisan di bawah kayak misalkan ada channel atau enggak ternyata ada seabed range. Terus ternyata ini pasir, kalau pasir itu kan nggak recommended ya karena pasir itu gampang bergeser gitu, jadi nggak aman. Sebenarnya bagus tuh clay gitu sih secara singkatnya. Nah, terus magnetometer di bawah itu ada magnetic anomali apa enggak. Ini jadinya kalau misalkan ada anomali yang kita belajar di kampus juga, misalkan ada fault atau enggak ada apapun, kita cek juga. Nah, ini semua tuh alatnya tuh beda-beda. Nah, ini semua tuh alatnya beda-beda. Jadi banyak alat yang kita towing, ada juga yang nempel di bawah. Nah, nanti hasilnya itu kita interpretasi, kita kasih tahu sedetail mungkin ke klien ada possible hazard apa aja yang bisa membahayakan gitu. Gitu sih secara singkatnya. Jadi biasanya pakai, maksudnya ini kalau misalnya metode-metode gitu permintaan klien atau kayak dari kakaknya sendiri atau dari perusahaannya sendiri gitu yang nentuin gitu? Itu udah defaultnya, kecuali yang 2D. Kalau yang 2D ini alatnya beda sendiri gitu kan, harus pakai streamer panjang gitu ditarik. Jadi kalau ini kayaknya lebih mahal ya. Kalau yang analognya itu yang tadi ini yang 5 ini gitu sih. Emang pasti kayak gitu sih. Maksudnya emang standarnya semua survei kayak gini. Berarti lebih ke arah akuisisi gitu ya, Kak? Atau iya, benar. gimana? Ya, terus interpretasi data ininya gitu. Itu sih, terus kita kasih report deh ke klien, oke apa enggak tempatnya. Betul. Kalau misalnya kakaknya sendiri gimana? Oke. Ini gantian share screen kali ya? Iya.
biar ada gambaran. Tunggu, aku bingung. Oh, gue tetap bisa, Cer. Oh, itu bisa. Oke. Iya, oke. Lu stay aja. Oke. Udah lihat kan semua? Udah lihat kan? Nah, dulu. Bentar. Nah, baru keluar. Oke. Main yang tadi. Nah, ini untuk gambarannya sih sebenarnya. Jadi kan MLWD while drilling itu kepanjangan dari measurements atau logging while drilling. Nah, seperti yang kita ketahui kalau di dunia pengeboran ya, migas, ini kalau dibandingin sama geofisika, kita tuh kayak ke akuisisi datanya gitu. Jadi pas kita mau ngambil data pengeborannya, kan kalau ngebor well itu nggak lurus kan sebenarnya. Kayak well itu pasti misalnya kayak rada punya sudut dan arah tertentu. Karena kan kita kalau ya geofisika atau ya ada reservoir itu ya nggak pas di bawah platform rig yang kita bangun gitu kan, ada miring-miring kiri, miring-miring kanan. Nah, tugas saya di lapangan itu mengambil data letak posisi si well itu. Jadi pas kita ngebor nih, start ngebor, deg, terus oke, survei. Nah, pas survei itu kita lihat, oh lagi sudutnya misalnya 45 derajat, arahnya ke arah east-west berapa gitu. Jadi kayak ngasih tahu lokasi-lokasi si titik well ini di mana sampai kita menuju ke arah reservoir yang kita mau gitu. Itu secara mudahnya sih dimengerti. Nah, yang kedua itu kan tadi measurement. Kalau logging tuh apa? Nah, kalian kan kalau di geofisika juga belajar kan well log. Nah, bedanya, jadi kita memperoleh logging, log plot dari bawah, tapi secara real time. Mungkin kalau wireline itu kan nggak real time kan, jadi habis well-nya dibor, baru wireline masuk. Nah, kalau kita itu sambil kita ngebor, dapat data posisi, kita juga tahu, jadi kita di tool itu ngeran, misalnya kayak gamma ray lah, sonic, neutron density, jadi kita bisa tahu juga misalnya kayak reservoirnya di mana nih, gitu sih. Jadi kalau aku di nah tadi juga ketinggalan nih sebenarnya aku sempat ada share juga, pengen share juga di lapangan yang tadi kayak Rachel ya. Nih jadi kalau di lapangan itu harus prepare for the best, ternyata ada fotonya sampai the worst gitu. Jadi sempat yang tadi kan aku bilang dapat VIP kamar, itu yang ini kamar mandi sendiri, sampai dapat kamar mandi umum rame-rame sama kru lainnya. Dan lihat dong ini fan-nya itu kayak bolong gitu, jadi kayak pickable gitu, jadi kayak bisa diintip dari luar. Nah dengan kondisi itu akhirnya kita sebagai cewek bisa ngomong lah, jadi juga jangan diem doang karena cewek sendiri. Akhirnya pada saat itu kalau kamar mandi atau kayak mau mandi atau kayak butuh kamar mandi, kita request ke company man-nya, jadi kayak orang ya si operatornya gitu. Jadi sebagai excuse lah kalau misalnya kamar mandi ini emang gak didesain buat cewek gitu kan, gitu sih. Oke. Benar, jangan malu ya kan ya. Iya, harus pick up lah sebagai cewek. Anjay. Oke, lanjut. Berarti Kak Kana itu tuh geothermal atau apa? Oh, ya. Kak? Jadi kalau Halliburton sendiri bergerak di jasa pengeboran panas bumi juga, oil and gas juga. Jadi ada dua. Cuman yang kemarin aku banyak kerja ngejob itu kan beda lapangan, beda metode kan. Yang kemarin aku sering ngejob sih di oil and gas. Oh, sering ngejob oil and gas. Oh ya Kak, sekalian nanya deh, kan tadi kan kata kakak juga sekolah ke mana namanya? Ke US dulu ya? Itu sebenarnya karena memang belum belajar yang sesuai sama sekarang ini atau gimana Kak? Dan apa emang sebenarnya Halliburton tuh provide itu gitu setiap orang? Nah jadi sebenarnya itu tuh kayak sertifikasi kita lah kalau misalnya kita udah pantas untuk ngejob di suatu lapangan. Jadi kayak ya sekolah dulu lah, misalnya kayak kita belajar dulu kan geofisika dulu, lulus dulu baru bisa misalnya kerja di jadi interpreter gitu. Seperti itu. Jadi kayak Halliburton ngasih ilmu lagi ke kita buat mastiin, karena kan sebenarnya kalau misalnya beda service company itu toolnya beda dan metodenya juga beda gitu. Jadi kalau misalnya aku pindah ke si tim biru ya kan, maksudnya nggak boleh sebut merek, si tim biru ya itu akan disekolahin lagi sama tim biru, walaupun si tim biru tuh juga punya pengeboran kayak aku gitu. Jadi tiap service company ya punya toolnya beda-beda, jadi kita lebih belajar tool sama metodenya sih gitu. Jadi buat sertifikasi aja biar layak untuk bekerja di lapangan. Gitu. Jadi kayak rata-rata kalau misalnya service company itu emang kayak nyekolahin lagi gitu ya? Iya bener, kayak Rachel bilang investnya di ya school gitu, sama investnya nanti di training.
Kalau dulu Kak Rahel ada kayak training-trainingnya gitu juga nggak? Enggak sih, karena kita langsung, kalau kantor aku, perusahaan aku dulu itu aku langsung emang kerja aja. Kan aku jadi junior geofisika, ada senior geofisisnya, dan juga dibantu di sana, karena kalau menurut kita learning by doing ya. Jadi kayak belajar sambil emang kerja, sambil kerjanya sambil belajar ya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan pasti ada jam-jam kosong kan. Nah, kalau misalnya kakak-kakak pada bosen gitu dan jam kosong gitu ngapain nggak biasanya? Apalagi kayak kalau misalnya wifi terbatas gitu-gitu. Kalau dari Kak Rahel gimana? Banyak sih, karena kan jam kosong aku ngapain ya, banyak. Kalau tadi gambar-gambar tadi tuh kayak aku juga suka story gitu deh. Terus kayak misalkan suka mancing, kadang mancing kita bakar langsung. Terus main kartu, penting sih itu main kartu. Baca buku, bawa buku, terus nonton film, terus ada tempat gym juga, olahraga juga, sambil melihat pemandangan. Banyak sih yang bisa aku paling gitu sih, kayak nonton, baca buku, nonton film, baca buku, olahraga, makan. Kalau kakaknya gimana? Iya sih sama juga kayak Rachel. Kalau pertama kalau ada sinyal bisa ya kita browsing ya kan, atau kayak main nonton kalau ada sinyal. Tapi kalau nggak ada sinyal, kita udah tahu lapangan tuh nggak ada sinyal, ya siap-siap aja kayak download film sebanyak-banyaknya. Bener. Terus ya kita ya download film, terus bawa ya buku, apa ya, kalau nggak gitu sebenarnya kalau nggak ada sinyal bosen banget sih ngobrol. Jadi kalau di lapangan itu kan banyak orang-orang di sana kan, tadi Rachel juga bakar kita ngobrol, kayak kita sama-sama kita sama-sama di sini bareng-bareng kan, jadi kayak pasti ya lebih deket aja sih dengan gak ada sinyal itu sama orang-orang di lapangan. Nah terus tadi mau ngomong apa, nah ini idealnya sih ada yang bilang ya belajar gitu ya, ada yang bilang idealnya ya kan, misalnya kayak idealnya ini ngomong ideal aja sebagai ya kalau sempat ya, karena tiap lapangan kan kayak yang kita aplikasikan metodenya beda, atau kan misalnya ada troubleshoot atau kesalahan di alat kan pakai gitu, jadi ya tetap aja baca-baca mengenai metode itu sih. Oke. Terus kalau misalnya kayak pengalaman yang berkesan selama di field tuh gimana Kak? Kalau dari kakaknya gimana? Misalnya ada nggak sih sebelah project yang emang bener-bener menurut kakak tuh wow banget? Kalau berkesan sebenarnya bisa plus, maksudnya kayak bisa yang baik atau yang kayak berkesan, berarti yang bisa yang buruk gitu kan? Iya bisa. Ya, nah, jadi ini ya sharing aja. Mungkin waktu itu sebenarnya pengalaman yang lumayan bikin apa ya, kayak yang ngeri juga sih sebagai wanita ya. Jadi waktu itu kan kerja di daerah Sumatera Selatan, yang lumayan hutan lah di situ, jadi sinyal juga susah. Nah dari jarak kota ke lapangan tuh kurang lebih ditempuh mobil harus ya 5 sampai 6 jam lah pakai mobil. Terus waktu itu kita udah selesai ngebor, udah selesai ngebor, udah siap-siap mau pulang. Akhirnya kita siap-siap untuk balik ke ke airport di Palembang gitu. Nah karena kita dapat flight kembali ke Jakarta itu jam 10 pagi, dan kita tahu perjalanan rada jauh, dan perjalanan itu lumayan kayak menuju hutan-hutan yang pohonnya rimbun-rimbun dan gelap. Akhirnya kita berangkat dari lapangannya itu sekitar subuh lah, jadi masih gelap lah. Nah udah, jadi di mobil itu aku sendiri, terus driver 1 sama 2 rekan kerja aku kan cowok, jadi aku sendiri di mobil. Nah kita pas menuju ke airportnya itu, ke Palembang, si drivernya emang udah rada bingung gitu ya, dia kayak nanya ini kiri apa kanan gitu lah. Jadi kayak karena udah gelap juga, terus kita kayak kan kita percaya sama dia kan, karena drivernya kan kita hire gitu. Terus si drivernya kayak ya cari-cari jalan sendiri lah, sampai suatu saat tiba-tiba, karena itu kondisinya lagi hujan parah, terus kan kalau di hutan kan jalanannya bukan aspal gitu kan, jadi masih kayak tanah-tanah berlumpur gitu. Nah tiba-tiba mobil kita itu ban bagian depannya itu kayak masuk ke lumpur gitu loh, jadi kayak masuk sampai kita mobilnya nggak bisa keluar.
Dan itu kita pertama kita ngejar flight kita mau pulang ke Jakarta kan yang udah lama banget pergi, terus panik dong, kayak mobil kayak ditarik-tarik nggak mau, digas-gas nggak mau, akhirnya kayak cewek sendiri, terus kayak gelap hutan, terus kayak cowok-cowok kayak deg-degan gitu kan. Terus ada sih kayak itu lagi zamannya waktu itu di Sumatera Selatan yang Ogan Komaring itu tuh kayak begal gitu loh, begal lagi ngetren banget di pada zaman itu. Jadi udah mikir begal, aduh gimana mau minta tolong warlock takut dibegal gitu kan. Jadi udah nunggu, terus kayak kan tuh jalan jalur batu bara, jadi ada truk batu bara, terus kita minta tolong truknya itu narik mobil kita, jadi kayak narik pakai truk batu bara, terus nggak bisa, kayak panik dong, tiba-tiba kayak mulailah datang kayak warlock itu kayak subuh malam gitu, jadi kayak masih gelap tuh ya. Kita sebagai cewek ya behave, maksudnya bisa menempatkan diri lah, nggak juga kita so ide bantu gitu kan. Jadi kayak kalau waktu itu sih saya lebih kayak ya jaga diri aja, kayak misalnya ya di mobil harus turun keluar ya turun, tapi ya juga nggak yang kayak apa ya gue bantu nih gitu, enggak sih. Jadi kita ya tahu di mana kita harus bertindak gitu aja sih. Itu sih pengalaman yang ya lumayan berkesan, deg-degan banget gitu sih. Kalau dari Kak Rahel gimana? Aku gak ada kejadian yang buruk-buruk gitu, yang berkesan banget. Kayak semua seru-seru aja, karena kan aku kan kayak di kapal, terus kan kapal perusahaan aku ya. Jadi kayak kamarku juga selalu sama, terus semuanya kayak baik-baik aja, nggak kayak gitu. Paling apa ya? Kan tadi ini kan Kak yang apa namanya, yang pas di slide waktu tadi awal-awal itu kan ada yang Kakak highlight gitu kan. Itu boleh juga tuh diceritain. Yang sunset. Misalkan kayak makan-makan gitu ya. Makan-makan terus berkesan tuh sebenarnya kan semua proyek itu pasti ada cerita masing-masing ya. Apa ya, kalau aku emang suka banget lihat pemandangan, terus kayak yang berkesan menurut aku adalah kayak ngelihat lumba-lumba. Ya bisa Sumpah itu lumba-lumba banyak banget, terus kayak bagus banget. Aku ngeliat ikan terbang. Terus aku pernah ngeliat waktu aku ya, dan untuk Peraya Project yang aku lama banget bikin buat kabel route dari Padang ke Mentawai itu. Terus banyak banget pulau-pulau bagus. Terus kayak di bawah tuh banyak banget koral-koral yang super tinggi gitu, sampai kayak belasan meter, 20 meter gitu. Aku kayak baru tahu gitu, wow keren banget. Di bawah tuh rame banget gitu. Gitu sih, kayak berkesannya lebih kayak yang wow, indah sekali alam kita, kayak gitu. Yang bagus-bagus ya Kak ya. Nah, kalau misalnya kayak kendala-kendala yang dihadapi selama jadi field engineer tuh gimana? Kalau dari Kak Rahel. Kendalanya apa ya, ini tadi karena bilang waktunya gak fleksibel. Kayak misalkan kita bisa dibilang kayak minggu depan lo ikut ya project ini gitu, minggu depan besok lo ini ya gitu. Terus kayak ya udah tuh, jangan harap kita bisa ikut ke kondangan teman, acara teman, atau ikut nonton konser. Aku tuh beli tiket konser beberapa kali dari tahun lalu tuh nggak jadi semua karena tiba-tiba harus ke laut. Jadi kendalanya itu buat diri sendiri. Tapi kalau kendala di sananya ya paling itu sih sinyal, terus waktu tidur siap nggak kerja jam 12 malam sampai 12 siang. Jujur yang paling ngantuk itu jam 6 pagi, jam 7 pagi itu udah ngantuk banget parah. Oh jadi emang terus, waktu kerjanya nggak nentu gitu ya Kak ya? Apanya? Waktu kerjanya? Waktu kerja tuh menentu banget, 12. Oh 12. Kayak 12 sampai 12 siang. Tapi maksudnya dipanggilnya kapan itu tuh nggak tentu. Kayak kita nggak bisa planning buat ngapa-ngapain tuh rada susah. Gitu sih. Kalau buat aku kendalanya sama ya itu sinyal, sama aku nggak tahu jadi kendala apa enggak kalau misalkan harus kerja perempuan sendiri. Tapi nggak ada masalah sih kalau buat aku. Sama kalau aku kerja di kapal bergoyang, jangan sampai mabuk laut. Nah, oh ya Kak, kalau misalnya kerja di kapal gitu dia kayak suka stop di sempat kayak stop di pulau gitu, atau kayak cuma ya udah emang buat naik dan turunnya aja pertama dan terakhir gitu? Nggak bisa, karena kan kita kan alatnya kan banyak, tadi yang aku contohin itu kan, emang ada yang nempel di bawah kapal, ada juga yang
di towing, kayak side scan itu tuh di towing, ditarik alatnya. Jadi kalau kecepatannya harus stabil, kalau misalkan kita berhenti, alatnya malah bakal jatuh kan, gitu. Jadi karena nggak boleh berhenti, harus tetap jalan. Lo enak muntah-muntah, ya bertahannya itu muntah-muntah sampai 1 bulan gitu. Aduh buset. Ceritanya nggak bisa tuh minta stop, saya nyerah tuh nggak bisa. Oh my Ya god. udah lu pasrah aja. Kalau dari kakaknya gimana? Ya benar sih kata Rachel. Yang pertama mungkin di highlight ya, jauh dari keluarga, ya pacar, temen, bakal melewatkan misalnya Idul Fitri, Natal, semua perayaan-perayaan besar itu pasti bakal dilewatkan. Wah sedih. Ya sedih banget. Nah, Ulang terus, tahun di lapangan. iya benar. Oh iya nggak? Lo pernah nggak? Sih. Terus jamnya nggak nentu. Ya emang bener kata Rachel, kalau jam itu kita shift-shiftan ya, karena kan kalau operation itu 24 jam kan, jadi nggak bisa stop gitu. Nah, kalau misalnya dapet jam yang jam pagi malam, jam masuknya 6 sore sampai 6 pagi, nah itu juga apa ya, kayak subuh-subuh kan kita jam tidurnya nggak biasa kan, jadi harus membiasakan diri. Terus ya kendalanya juga tadi fisik, kalau ngangkat-ngangkat berat ya ada, ya maksudnya fisiknya pasti kayak capek banget kan. Terus ya apa ya, sama lingkungan juga sih karena kita cewek sendiri. Dan ya pernah sih ada kendala apa ya, waktu itu tahu kalau misalnya di lapangan itu kayak bekas kuburan gitu. Serem Jadi juga. kayak Apa lu? ya kendala juga nggak sih itu? Iya, lumayan sih. Takut. Di bawahnya kuburan ada gas. Ya mungkin karena mayat-mayat itu jadi minyaknya banyak. Jadi ya kan kalau kita nentuin titik reservoir di mana kan kita nggak bisa geser-geser kan. Pastinya misalnya di titik itu ya pas ya, karena mungkin kuburan bukan rumah warga, itu bukan salah satu prioritas untuk nggak digusur, ya akhirnya mungkin kuburannya dipindahkan, mungkin zaman dulu kali ya. Dan pas tahu itu ya lumayan sih, ya lumayan takut juga. Nah terus pernah pengalaman juga waktu kendala cewek sendiri, kayak ya digangguin gitu, harus siap-siap sih Cel. Mungkin kalau Rachel dia kan sekapal sama teman-temannya, sama kayak rekan kerjanya ya. Kalau aku kan di Orangnya mostly sama. Ya rekan kerjanya cuma berempat, yang lainnya tuh kayak dari service company lainnya atau dari si pemilik wilayah kerja kan. Jadi kadang-kadang suka ada yang gangguin gitu loh. Jadi kayak kita ya nggak boleh, ya kegeeran nggak boleh, ya terus kayak nyolot juga ya jangan gitu. Jadi itu lah, kayak soft skill juga dibutuhin, nggak butuh kayak, bukan cuma hard skill yang dibutuhin, kayak soft skill untuk kayak berinteraksi dengan orang secara baik, berelasi, itu sangat dibutuhkan banget sih di lapangan ini gitu. Oke. Kak mau nanya nih, kalau misalnya kayak bisa tolong jelasin nggak kayak step by step gimana caranya kakak bisa sampai dapat kerjaan ini gitu, misalnya sampai kerja di field gitu. Kalau dari kakaknya gimana? Berarti bisa diterima di Halliburton ya? Iya. Oke, yang pertama selalu up to date sama segala sesuatu. Jadi kadang di career ITB ada, tapi kadang dia cuman cross track doang gitu. Kadang melalui nggak disiarkan di di website. Tapi kalau Halliburton sih selalu ada di website sih. Tapi nggak pernah ada notifikasi, jadi harus ngecek websitenya. Jadi kalau Selam Bersih kan dia kayak selalu rekrutmen via kampus kan. Kalau Halliburton tuh enggak. Jadi dia ada di website tapi nggak ada kampus. Jadi selalu cek website Halliburton. Kalau misalnya ya nanya juga ke orang yang kerja di Halliburton, misalnya nanya ke aku ya nggak apa-apa. Maksudnya kayak ya pasti akan dijawab. Nanya senior ya? Iya, nanya senior, nanya temen, ya jadi lebih act dari kitanya gitu. Karena zaman sekarang apalagi kayak oil and gas, pembukaan itu kadang-kadang nggak terlalu di sounding gitu loh. Jadi kayak ya harus aktif lah dari kitanya gitu. Jadi paling waktu itu daftarnya via web, ada di web. Abis itu juga denger ya Cel ya, dari lu kan juga denger kan kalau misalnya ada pembukaan Halliburton, terus kayak coba email, lalu dikontak. Pas abis dikontak itu kan kita nyertain CV kita. Nah nggak langsung diterima, tapi kayak ada tes gitu. Jadi kita kayak disuruh ke salah satu tempat. Di tempat itu ada tahap-tahap tesnya. Nah tes yang pertama itu kayak psikotes. Jadi soal-soal mat dasar, fisika dasar, bahasa Inggris. Nah 3 itu kita tes pertama, lalu yang lolos disaring kan. Terus tes kedua setelah tes psikotes itu tes FGD gitu, forum group discussion. Jadi kita dikasih salah satu kasus
sebenarnya kasusnya bukan kasus ini ya, bukan yang apa teori tentang pengeboran ini, enggak, kasusnya tuh kasus ya ya melatih apa ya cara berpikir kita, jadi dikasih kasus terus kita solving secara grup lalu setelah itu interview. Jadi yang terakhir adalah tahap interview user dan HR, terus habis itu baru deh pengumuman diterima atau enggak nih gitu. Kayak ada tips and trick kayak gitu nggak kak buat bisa sampai di Halliburton? Kalau tips and triknya pertama ya kalau psikotes atau itu kan mat dasar, ya kita baca-baca aja lah, apa rumus-rumus dasar buat nginget-nginget kan, soalnya kan kadang-kadang suka lupa juga kan udah udah lulus kuliah, kita baca untuk yang pertama sih itu paling baca-baca, kerjain dengan teliti, nggak usah bubuk. Terus yang tes kedua forum group discussion, kayak intinya jangan terlalu mendominasi tapi jangan terlalu diem juga gitu, jadi kayak lebih nge-engage lebih nge-engage orang-orang di sana, ngedengerin opini terus kasih solusi. Jadi paling benar sih kayak ya cari-cari apa ya kayak brainstorming gitu, jadi kayak nanya-nanya gimana ya solusinya terus kasih solusi gitu. Terus kemarin juga ini sih orang-orang yang diterima tuh kebanyakan yang ya pinter ngomong gitu, jadi kayak ngomong depan umum, karena ya kalau misalnya kadang-kadang ada orang pinter banget tapi kalau mengutarakan nggak bisa kan, sedangkan waktu itu kita diuji, kita ketemu dengan klien, ketemu dengan orang lain, jadi kayak harus pintar ngomong, berani ngomong depan umum. Ya pas interview juga sih paling nggak kayak meyakinkan HR dan user kalau misalnya kita emang punya bekal dan kita layak untuk masuk. Dan fisik, tes fisik kalau di Halliburton waktu itu tesnya sempat suruh ngangkat tools gitu sih, itu lumayan nggak aku pikirin, jadi kayak tiba-tiba pas udah selesai interview secara interview biasa, tiba-tiba kayak lihat kan alat di belakang gitu, terus kayak iya lihat kenapa, ya coba ambil alat itu, kayak masukin ke dalam tempat gitu terus diangkat gitu. Jadi dia sebenarnya bukan pengen tahu lu kayak kuat atau sering nge-gym, tapi pengen tahu teknik mengangkat benda berat. Jadi kan sebenarnya kita walaupun berat kerjanya tapi harus pakai otak juga kan, jadi kayak ada teknik-tekniknya gitu, jadi supaya nggak back pain gitu sih. Panjang juga ya kak jalur buat masuknya. Panjang kan, panjang. Aku pendek banget. Kalau Kak Rahel gimana? Aku nggak sepanjang itu sih. Aku kayak aku kan dulu kan aku bilang aku sempat kayak intern KP di Santos setelah aku lulus itu. Terus waktu di Santos itu aku ngerjain hasil dari yang perusahaan aku yang setelahnya itu yang aku dapetin di Java Offshore itu. Jadi ya udah, di situ aku baru tahu ada Java Offshore. Jadi setelah aku selesai dari Santos, aku email daftar di Java Offshore. Terus ya udah, puji Tuhan langsung dipanggil interview, terus kayak ya tes TPA gitu. Terus ya udah, terus di interview sama supervisornya sama HR-nya, terus selesai. Enggak se-strict karena complicated ya. Enggak se-complicated kan. Iya Kak, karena strict banget, terus banyak banget kayak tahapannya. Tapi emang kayaknya mostly kayak gitu deh sekarang, mau dimanapun emang kayak gitu. Iya, ya pasti ada TPA-nya dulu, terus baru kayak HR interview gitu-gitu ya. Tapi intinya itu sih, cari tahu aja sendiri. Betul kata Kana, harus rajin-rajin tanya senior, googling, buka website sendiri. Jangan terpaku hanya dari Jobstreet, LinkedIn, yang ngasih kan. Iya, benar. Harus kayak buka website sendiri, buka kolom karir paling bawah kanan gitu. Kita harus kayak niat gitu sih. Oh ya, kalau misalnya kayak job kayak gini-gini tuh hubungan sama alumni gitu ngefek nggak sih kayak buat masuknya gitu? Kalau menurut aku sih kayak di perusahaan manapun emang kalau link tuh nggak bisa kita bohongi, emang kayaknya ngaruh ya. Makanya kan kita bilang kayak tanya senior, karena kan mereka bisa ngasih informasi, dan siapa tahu ternyata yang ngerekrut kita itu atau enggak supervisor kita itu senior kita. Pasti mungkin mereka lebih mikir kayak kalau misalkan nilai kita 10 dua-duanya, tapi kalau misalkan harus dipilih salah satu, yang satunya lagi misalkan ternyata sama-sama dari kampus yang sama atau gimana, pasti kalau harus pilihnya kayak gitu di luar dari pilih pinternya atau enggak yang lainnya kan ngaruh juga sih. Tapi nggak semuanya sih, ya nggak sih kan, gue tau salah ngomong deh. Kalau menurut gue ya ada pengaruh, ada faktornya sih yang senior itu membantu kita untuk masuk ke dalam suatu perusahaan. Punya pengalaman juga, jadi kan ini ada salah satu temen ya,
di jurusan yang sama, dia daftar ke Halliburton juga. Nah sama si penerima dari Halliburtonnya tuh saya tuh dikontak gitu, jadi kamu kenal ini kan, jadi kayak jadi as reference gitu loh. Jadi menurut aku benar-benar ya penting berarti ya, jadi kayak ya penting, link salah satu faktor yang besar untuk masuk ke suatu perusahaan gitu sih. Berarti harus cari-cari kontak-kontak alumni ya. Ya dan alumni harus kenal kita juga, jadi kayak ya misalnya kayak misalnya ini jadi ketua SIG atau misalnya aktif di SIG atau jadi apa di himpunan, ya maksudnya ya kalau alumni kenal kan jadi lebih gampang, oh iya ini sih ini ketua himpunan nih, ini track recordnya gini gitu sih. Tapi nggak selalu kok, yang aku di kantor perusahaan aku offshore ini juga ITB juga nggak ada sebelumnya senior aku. Jadi nggak harus kayak gitu, tapi ya kan nggak selalu, tapi bisa membuka peluang ya. Ya. Oh ya, kalau misalnya lagi kayak gini kan, lagi ya WFH gini kan, terus gimana? Emang udah, maksudnya nanti lagi nunggu semuanya berjalan ya kayak new normal gitu, atau kayak ya udah bakal bisa dikirim ke field juga gitu? Kalau dari Kakana. Coba jawab ya. Jadi saat lagi new normal gini, gimana cara ke lapangan? Nah, ini kan operasi masih berjalan ya, jadi masih pengeboran nggak mungkin dihentiin sih. Untuk teman yang lagi ke sana itu harus dikarantina. Jadi ya itu salah satu. Jadi 2 minggu itu dikarantina di hotel. Terus selalu ya swab test dan PCR rapid test. Terus pas baliknya pun dikarantina lagi gitu. Jadi walaupun COVID ini, tapi kalau operation pengeboran ya tetap ngebor. Jadi nggak bakal berhenti sih. Cuman mungkin permasalahannya kalau misalnya kita lapangannya misalnya di Jakarta tapi orangnya orang Surabaya atau Balikpapan, dengan PSBB ini lebih meribetkan kita sih. Tapi pekerjaan tetap jalan, intinya ya ditambah karantina aja gitu. Oh, pekerjaan jadi tetap jalan ya? Tetap jalan. Terus kan kalau misalnya lagi kayak kena ada pandemi kayak gini kan, berarti harga minyak juga turun semuanya kan. Nah itu sebenarnya pengaruhnya ke perusahaan tuh gimana sih? Ngaruhnya justru perusahaan ya salah satunya itu yang pasti sering terjadi itu pasti adanya pemecatan atau layoff gitu. Kalau di Halliburton sendiri mungkin bentar lagi bisa layoff kali ya. Jadi kalau tadi lihat aku ada foto sama beberapa cewek itu waktu di school di Amerika, itu dua cewek itu kan kita masih keep in contact kan, punya kayak grup WhatsApp yang waktu di Amerika itu orang-orangnya udah beberapa ya 40% dari school itu angkatan udah di layoff gitu. Jadi benar-benar ya kalau service company ya oil drop ya langsung layoff kan untuk menyelamatkan kesehatan si perusahaan juga kan. Jadi dengan adanya pandemi ya siap-siap layoff itu negatifnya kerja di lapangan atau di service company itu sih. Oh ya Kak, berarti kan dulu Kakak sempat kayak kerjanya nggak di lapangan juga kan? Karahel juga kayaknya gitu kan, pernah nggak di lapangan juga kan. Nah itu tuh sebenarnya yang bedanya tuh gimana sih sama yang di lapangan gitu? Kerjaannya sebenarnya rata-rata kayak sama gitu, atau bedanya kayak kerjanya di lapangan aja atau gimana Kak? Kerjanya jelas sangat amat beda. Kalau di office itu kita Senin sampai Jumat kan, jam 7 sampai jam 4 ya, atau lembur misalnya sampai jam 5 lah. Dan waktu libur ya Sabtu Minggu gitu kan. Nah kalau di lapangan itu kerjanya ya selama di lapangan, jadi weekend pun juga kerja, tapi kita bagusnya itu ada waktu libur. Jadi mungkin saat kita libur itu kita bisa liburan gitu kan. Itu sih bedanya kalau untuk di waktu. Kalau untuk di hal yang lain ya jelas-jelas fisik. Di kantor kita nggak fisik dong, kita ya main laptop processing gitu-gitu. Kalau di lapangan ya kita butuh fisik. Terus ya dan mobile sih kita kerjanya. Jadi kalau di kantor kan ya cuma rumah kantor, tapi kalau ini kita harus naik pesawat, naik kapal, mungkin waktu dulu naik chopper gitu sih. Jadi kalau di kantor tuh lebih monoton dan bisa ketebak. Kalau misalnya di lapangan sangat tidak amat monoton dan tidak pernah ketebak apa yang akan kita hadapi selanjutnya gitu. Jadi kayak semuanya tuh kayak ya tidak sesuai ekspektasi gitu. Kalau dari Kak Rachel gimana? Ini pengalaman di perusahaan yang sama ya Cita?
Terserah sih Kak, mau perusahaan yang sama atau beda gimana. Kalau waktu itu perusahaan aku yang lama itu, jadi tuh aku tuh pulang tuh nggak libur, tapi aku tuh tetap harus kerja buat bikin report kan. Jadi hasil jadi kita ada akuisisi, nah kita interpretasi juga tuh di kantor. Itu bukannya kayak pulang terus bisa langsung liburan gitu loh. Kalau aku tuh tetap harus langsung ke kantor karena cepet-cepet kerjain final report aku. Karena geofisik tuh udah di lapangan kerja, terus di office juga kita tetap harus kerja kelarin itu. Terus habis kelarin itu kita ke lapangan lagi ambil data, udah gitu balik lagi kayak gitu. Jadi menurut aku bedanya apa ya, enaknya adalah lebih waktunya sih, yang kayak Kana bilang juga itu lebih monoton, waktunya lebih jelas, pulang ke rumah kayak gimana. Kalau di kapal kan enak ya, kalau dari kamar ke tempat kerja cuma turun tangga. Kalau ini, kalau kantor gitu harus kayak nyetir dulu gitu 1 jam perjalanan. Itu sih plus minusnya, tapi ya bisa pulang ke rumah ketemu keluarga, makan sama keluarga. Kalau di kapal enggak. Berarti Kak Rachel nggak ada kayak libur misalnya kayak 3 minggu di kapal terus libur misalnya berapa minggu gitu? Kalau karena kerja di kapal dan kita harus bikin final report juga geofisisnya, enggak, paling ambil cuti gitu. Ambil cuti, karena ya? kita pulang masih ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, kita harus bikin final report. Gak tau kalau Kana nggak perlu bikin report ya kan? Kalau gue reportnya pas di lapangan, jadi sebelum keluar dari lapangan ya itu semua report harus selesai gitu. Jadi abis pas pulang ke rumah ya jadi udah libur, hitungannya off, jadi cuti. Ya off sih, libur. Itu kayak bedanya kalau Beda. kapal sama Kalau berarti kalau misalnya Kakana langsung di tempatnya langsung aja bikin reportnya ya? Iya, diselesain di tempat itu. Biasanya berarti reportnya itu bentuknya kayak hasil interpretnya gitu. Kalau aku sih kan tadi akuisisi kan di ngobrol. Jadi kayak hasil survei-surveinya, terus kayak ya QC quality control hasil survei, ya terus kayak misalnya lesson learn gitu. Jadi via software sih kita kirim ke kantor, kan soalnya global kan, semua hal itu kan harus tahu. Jadi kayak ya berupa QC software survei apa yang udah kita lakuin sih di lapangan gitu. Kalau softwarenya biasanya pakai apa Kak? Nah kalau softwarenya ini software Halliburton sendiri sih, namanya Insight. Jadi nama kompas, jadi bukan kalau misalnya kan kayak Selam Bersih ada Petrel gitu kan, nah kita di Halliburton ada Landmark, jadi tiap perusahaan itu lagi softwarenya beda-beda. Jadi kalau emang pindah perusahaan ya beda-beda sih software yang di bidang ini gitu. Jadi mau nggak mau belajar lagi ya? Iya benar. Sebenarnya sih kalau dari aku tinggal pertanyaan terakhir ke Rahel mana ya? Oh masih ada. Ada. Oh ya kalau Kak Rahel tadi kalau misalnya di sana biasanya pakai apa ininya softwarenya? Kayak dari perusahaan sendiri atau gimana? Tergantung alatnya kan, aku alatnya banyak tuh yang kita buat ambil datanya macam-macam. Ada side scan, ada pinger, ada sounder. Nah itu semua punya alatnya beda-beda. Gitu sih. Iya beda-beda dari sana semua. Kalau aku sebutin juga kita nggak tahu ya. Gak penting juga kan. Kita nggak tahu. Gitu lah, pokoknya beda-beda lah. Nanti belajar sendiri, pasti diajarin. Yaudah Kak, sebenarnya mau minta saran dan kayak pesan-pesan aja sih buat teman-teman yang pengen kerja di field gitu, menurut Kakak gimana? Ya buat perempuan juga boleh. Kalau dari Kakaknya gimana? Misalnya pesan-pesan dari Kakak yang mau bagi orang-orang yang mau kerja di field gitu. Oke, ini buat keseluruhan aja ya, nggak harus perempuan kan? Iya, nggak harus. Jadi ini sebenarnya sempat nge-quote dari Socrates itu psikologi kayak gitu. Dia bilang kan to find yourself, think for yourself. Jadi artinya apa sih? Walaupun kita cerita kayak gini, tapi sebenarnya to make your own decision and form your own opinions without depending on other people. Jadi walaupun aku dan Rachel kayak sharing tentang hal-hal ini, tapi sebenarnya balik-balik lagi yang nentuin kalian mau jadi apa, kalian mau gabung, itu adalah kalian sendiri gitu. Jadi jangan ngikutin orang gitu. Jadi sebisa mungkin kayak berkaca sama diri kalian, apakah emang saya siap di lapangan dengan ini kan bagus kan ada acara ini, jadi kalian bisa tanya sebanyak mungkin ke kita berdua dan refleksi lagi ke diri kalian, sebenarnya saya deserve nggak di lapangan, plus minusnya mau nggak saya di sana gitu.
Jadi walaupun kita ngomong-ngomong kayak gini, ujung-ujungnya balik ke diri kalian sendiri, tanya ke diri kalian siap apa enggak. Nah kalau kalian siap dan kalian sangat amat ingin, jangan mikir aduh takut gue gak keterima, aduh gimana ya gue, cobain aja gitu. Karena kadang-kadang misalnya orang mikir misalnya kayak IP atau kayak hal-hal akademis lainnya, ternyata enggak sih. Jadi kayak ada waktu itu apa ya, orang ditolak karena IP-nya terlalu tinggi gitu. Jadi dia meragukan keloyalitasan si orang itu. Jadi ya coba aja apply dan yakinkan HR atau user kalian kalau emang kalian mau. Berarti kan kalian bisa meyakinkan si user sama interviewer itu aja sih. Jadi ujungnya ya balik lagi ke diri kalian, dan jangan takut jika kalian emang mau mencoba gitu. Kalau dari Kak Rachel gimana? Sama banget. Yang penting kita pertama harus sadari dulu dan mengerti kita tuh interestnya tuh apa sih, kita maunya apa. Jangan ikut-ikutan karena misalkan semua orang di lapangan jadi ikutin di lapangan, atau jangan gak ada di lapangan jadi gak ke lapangan. Jangan ikut-ikutan. Dan percaya diri deh dengan kemampuan kita sendiri. Kata yang Karena bilang, jangan karena wah IP gue jelek kayak gue nggak bisa. Enggak kok, karena kita benar-benar belajar dari nol. Kan kita nggak pernah belajar alat-alat ini di kampus sebelumnya. Kita nggak pernah belajar software ini di kampus sebelumnya gitu. Jadi kita percaya diri aja dengan kemampuan kita. Nggak usah merasa gue am I good enough, apakah gue bisa apa enggak. Pasti bisa kalau masalah khawatir masa itu. Dan yang penting kita mau belajar aja sih, willing to learn aja. Karena kita setiap hari dan setiap project kita belajar hal-hal baru gitu sih. Tapi yang penting ya kita harus ngerti dulu sama kita interestnya emang pengen ini apa enggak. Karena kalau itu dia, kalau misalkan cuma mau ikut-ikutan doang, yang ada pusing bro kita di lapangan 1 bulan, terus kita emang gak nikmati tempat ini, nangis sih gitu. Itu aja sih kayaknya, sama kayak Kana selanjutnya. Sebenarnya sesi yang ini udah selesai sih Kak, tinggal sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya bagi yang mau nanya tinggal ngomong aja di chat, nanti dipersilahkan untuk ngomong langsung sih. Jadi ada yang mau nanya nggak? Oh iya, dari Gea dulu boleh di unmute. Oh itu kakaknya mau baca sendiri. Oh ada tuh, ada ya. Hai Gea Mekna. Siapa yang baca? Ya udah aku bacain. Tapi aku pikir kayak kakaknya baca. Jadi yang pertama, satu-satu aja ya. Yang pertama, untuk kerja di offshore itu kan disebutkan range waktu kerja di lapangan 14 hari sampai 40 hari, setelah itu off. Nah, setelah range waktu kerja selesai atau pada saat kita off, apakah kita kembali ke tempat domisili kita atau stay di domisili perusahaan di lapangan tersebut? Ya, dari jawab ya. Boleh. Kalau kita atau di domisili perusahaan tersebut, tergantung. Kalau project aku itu kan antara aku tuh makan Malaysia atau nggak Indonesia. Kalau projectnya kliennya Indonesia, aku harus reportingnya langsung balik ke Jakarta, karena kerjaan reportnya di kantor kan harus pakai software ya. Jadi kerjanya di kantor di Jakarta. Karena kan kalau projectnya di Malaysia ya kita harus kerja di kantor Malaysia. Malah kadang jadi kita selesai project terus kita langsung kerja baliknya ke office di Malaysia, nggak bisa pulang ke Jakarta gitu. Atau mungkin bisa ke Jakarta kayak 2-3 hari terus kita langsung balik ke Kuala Lumpur karena kita harus kerja di reporting. Karena klien kita itu kan di Kuala Lumpur atau nggak di Jakarta gitu. Kalau kita kliennya di Kuala Lumpur, proyeknya di Malaysia, kalau di Kuala Lumpur tapi kayak kerjanya di Jakarta, nanti kalau mau ketemu kliennya susah gitu. Jadi tergantung kliennya di mana. Either kalau kliennya di Kuala Lumpur Malaysia, klien orang Malaysia ya kita harus stay di Malaysia. Kalau kliennya di Jakarta, saya di Jakarta. Gitu. Kalau dari Kakana gimana? Ya aku bantu jawab juga karena kan sebenarnya di Hollywood kan lapangannya nggak cuma onshore kan, tapi ada offshore juga. Nah kalau misalnya kita itu karena abis kerja kalau balik itu hitungannya off, beda sama Rachel, jadi kita akan balik ke domisili kita, jadi nggak stay di sana, kecuali kalau misalnya contohnya misalnya kita dibutuhkan di
Balikpapan ada workshop buat tools kita, terus kita dibutuhkan di sana ya kita stay di sana. Tapi sebagian besar pasti balik ke rumah masing-masing karena hitungan itu adalah gitu. Langsung off. Oke, kalau gitu aku lanjut aja ke nomor 2. Apakah di perusahaan kakak saat perekrutan ada tes kesehatan dan apa aja yang harus dipersiapkan? Oke, ini dilanjutin aja sih kak. Iya. Apakah di tempat kerja di lapangan ada fasilitas kesehatannya dan bagaimana jika kita sakit? Boleh dari kakaknya dulu ya. Jadi tes kesehatan, oh ya bener banget. Jadi di tahap akhir setelah interview keterima itu ada namanya med check. Nah kadang-kadang med check juga banyak yang ditolak kalau nggak fit karena kan kita kerjanya berhubungan sama fisik kan. Nah yang dicek itu apa aja? Yang dicek itu adalah sebagian besar tempat sih kayak apa ya? Cek sampai ada USG sih. Jadi kayak berarti kan pencernaan, maksudnya kayak bagian dalam tubuh kita. Terus yang paling dilihatnya itu adalah kita kayak treadmill, jadi kayak daya tahan kita, ya pokoknya kayak dicek semua kesehatan tubuh kita sih palingnya itu. Terus apakah di tempat kerja di lapangan ada fasilitas kesehatan? Pastinya ada. Jadi walaupun kita kerja jauh di rig atau ya dimanapun kayak di laut, jangan takut karena perusahaan oil and gas ya atau perusahaan lainnya, perusahaan Rachel pun pasti menjamin HSE atau health safety dan environment-nya. Jadi kalau misalnya di rig sendiri, fasilitas kesehatannya itu apa? Itu dia ada dokter, jadi bener-bener dokter yang stay di rig site gitu. Dan untuk protokolnya jika terjadi kayak tiba-tiba sakit atau apa dan harus dibawa ke rumah sakit, itu mobil darurat atau ambulans pasti ada. Jadi fasilitas kesehatan juga standby 24 jam. Rumah sakit juga kan sebelum kita mulai ke daerah situ semua dikajikan sama perusahaan, ya rumah sakit udah tahu di mana dan segala sesuatunya udah dipersiapkan sih untuk kesehatan. Jadi kalau sakit nggak harus khawatir, ya pasti akan, maksudnya ada jalan keluarnya lah gitu. Kalau dari Kak Rachel gimana? Sama sih. Biasanya kalau udah terakhir tuh ya, biasanya terakhir kan tes kesehatan tuh. Ya, terakhir. Kalau udah hampir mau kayak keterima gitu pasti ada tes kesehatan sih. Semuanya kayak semua sama, kayak ada treadmill darah juga. Ya? Tes darah, tes urin. Tes darah, iya, semua standar lah. Iya, tes kayak gitu. Lumayan jika kita ngecek kesehatan ya kan, gratis. Ya, bener. Kita apa enggak. Nah, terus juga kalau kayak di offshore ini karena kita harus ada BOSIET. BOSIET tuh kayak sertifikasi kita buat bisa kayak kalau kerja offshore gitu. Kayak bahkan ada BMI maksimal gitu. BMI maksimalnya berapa ya? Aku lupa. Gede kok, tenang aja, gede banget. Bisa gitu. Ada BMI maksimalnya gitu. Terus juga kalau fasilitas kesehatan di kapal aku ada tempat gym, walaupun tempat gym yang nggak bagus-bagus banget tapi bisa. Terus juga sama HSE-nya juga, mereka tuh udah ada plan kalau rumah sakit terdekat. Kayak misalkan pernah juga itu ada kasus misalkan tiba-tiba ada masalah sesuatu, tiba-tiba sakit gitu, ada mereka tuh udah tahu ada rumah sakit, emang udah kerja sama gitu mas rumah sakit di pulau terdekat yang oke gitu. Jadi bisa tiba-tiba kita bisa pindah bawa ke sana kayak tiba-tiba ya. Pernah itu tiba-tiba orang kantor aku pada tiba-tiba kolesterolnya kayak naik gitu, kayak nggak bisa kerja jadinya. Ya udah kebanyakan makan udang kali ya, gue juga nggak lupa kenapa makanan. Terus jadi ya udah ke darat dianterin tuh kok. Itu pasti HSE-nya udah nyiapin banget, pasti standarnya udah bagus banget. Apalagi kalau oil and gas. Dilanjut aja ya. Kalau silakan Diki Sama-sama, Kurniawan ya, boleh di unmute. Selamat malam Kak. Ya malam. Kenalin, nama saya Diki Kurniawan dari FPM 19. Mau bertanya Kak, ini kan kalau misalkan apakah matkul pilihan itu berpengaruh terhadap ke dunia kerja nantinya? Jika ada, matkul apa saja yang diambil ya Kak? Apakah itu berpengaruh besar terhadap ke dunia kerja nantinya? Oke. Boleh Gimana, dari mau siapa nih? Kakaknya dulu deh. Oke. Tadi matkul ya. Sebenarnya ya bener sih, ini pertanyaan kalau anak kuliahan banget. Jadi ini
salah satu hal yang aku tanyain juga pada saat sebelum masuk kerja. Sebagai gambaran aja, matkul apapun, bahkan tugas akhir apapun yang kita kerjakan di kuliah, tidak semuanya berpengaruh besar bagi pekerjaan kita gitu. Cuman lebih ada baiknya kalau misalnya kita tahu mau masuk ke dunia apa dan kita ambil matkul itu. Jadi sebagai contoh misalnya kan ini aku kerja adat mengenai welok kan. Waktu itu aku ambil welok, jadi aku jadi lebih tahu. Jadi sebagai poin plus aja sih, tapi itu bukan sebagai syarat kamu diterima di Halliburton gitu. Itu sebagai poin plus aja gitu. Nah, sebagai contoh juga, aku kerja, tugas akhir aku itu, ya matkulnya banyak geothermal kan, karena tugas akhir di geothermal. Tapi kerja di oil and gas. Ya untuk masuk sebelum interview ya pasti baca-baca dulu kan oil and gas. Jadi nggak selamanya matkul ataupun tugas akhir itu mempengaruhi kalian masuk ke oil and perusahaan yang kalian mau. Tapi beda lagi jika kalian misalnya tugas akhir di tempat A, dan tempat A itu buka lowongan untuk pekerjaan, itu kan beda lagi kan kasusnya. Jadi sebenarnya lebih ini sih lebih apa ya, tahu aja plan ke depannya gimana. Jadi misalnya tadi siapa namanya Diki ya, ya kan yang nanya pingin misalnya masuk oil and gas, masuk service company kayak yang sekarang kita share ini, atau masuk ke Java Offshore, ya apa ya, ilmu yang nggak harus dari matkul gitu, bisa lihat-lihat lain. Yang penting pas interviewnya ya bisa meyakinkan kalau kalian paham gitu. Karena kan tadi Rachel juga bilang semuanya kita belajar dari dunia kerja secara dari nol, jadi nggak harus kita siapin pas di kuliah sih gitu. Kalau dari Kak Rachel gimana? Kalau aku malah karena aku kerja di kapal terus akuisisi, bahkan hampir nggak nyambung banget deh. Kayak kita nggak belajar tentang akuisisi di Marine gitu kan. Ya benar. Paling yang paling mirip-mirip tuh saat tentang seismiknya doang. Kayak ada, at least kita ngerti kalau apa itu channel, apa itu fault, apa itu anomali gitu-gitu. Tapi sih selebihnya kita belajar dari sana sih. Tapi itu tergantung ya. Kalau berdasarkan pengalaman aku kayak gitu di perusahaan kanannya kayak gitu, tapi nggak tahu di perusahaan lain kayak gimana. Tapi sebenarnya nggak ngaruh ya kan ya, skripsinya apa, matkul tambahannya apa. Bukan faktor utama sih, sebagai poin plus aja. Nggak pernah tanya kalau aku ya, pengalamanku. Ya. Gimana Diki, udah cukup belum? Itu Diki Kurniawan. Oke. Boleh dilanjut ya ke Juanda, boleh tolong di unmute. Oh ini ada ini ya pertanyaannya. Oh ini, aku bacain ya satu-satu kali ya. Setelah ujian psikotes, ujian apa aja yang akan dilakukan Kak? Oke, kalau masing-masing perusahaan kan beda ya. Kalau dari Kak Rahel gimana? Kalau aku setelah psikotes, interview sama HR, interview sama supervisor, manajernya, udah itu doang ya nggak kan? Iya sama. Terus habis kalau udah oke baru tes kesehatan. Iya benar. Sama kalau saya juga habis psikotes ada FGD sih, forum group discussion, terus itu juga ya kan abis itu psikotes FGD, terus interview HR dan user, abis itu medical check-up gitu. Terus untuk yang nomor 2, apakah IPK mempengaruhi masuk ke perusahaan Kak? Kalau aku perusahaan aku tergantung, mungkin ada perusahaan yang bikin IPK minimal ya kan. Tapi kayak untungnya perusahaan aku kayaknya nggak semua perusahaan kayak gitu deh. Dan ya coba-coba aja. Dia nggak bakal marahin kita juga kan kalau kita kasih IP jelek terus kita daftar. Jadi ya aja daftarnya semua ya. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan kita kan berarti tadi Rachel nggak ada. Kalau misalnya perusahaan aku sendiri pun juga nggak ada. Tapi ya apa ya, jangan kayak 1 koma juga gitu. Ya kita juga apa ya, ngelihat IP cuman bukan
faktor utama, bukan kita bakal milih IP 4 kebanding IP misalnya 2,8 gitu. Jadi ada faktor-faktor lain selain IP yang dilihat sama HR, yaitu kayak misalnya kayak organisasinya tadi, work experience, pernah KP di mana, terus orangnya kayak gimana gitu. Jadi IP bukan faktor utama yang dilihat sih. Cuman kalau perusahaan lain misalkan contohnya Pertamina kan itu pasti ada kan, dia kayak perusahaan yang misalnya batas bawahnya di mana gitu. Tapi kalau untuk perusahaan aku dan berarti Rachel tidak ada IPK mempengaruhi, tapi ada faktor-faktor lain lah yang dilihat gitu. Kayak berdasarkan pengalaman aku tuh kalau IP tuh hanya untuk kayak awalnya kayak buat milih-milih siapa yang mau diinterview misalkan kayak gitu. Tapi selanjutnya itu yang dipilih tuh seberapa bagus kayak kita diinterview sama HR-nya, sama apalagi sama supervisornya, karena kita bakal diajarinnya di mentorin sama supervisor kita, ya nggak sih kan? Yeah, Jadi IP tuh mereka nggak peduli sama IP kita lagi, mereka nggak akan, kayaknya mereka nggak baca banget deh IP kita. Yang penting kalau dia interview dan kita bisa siap, itu sih kayak yang paling penting. Terus buat yang ketiga, apakah perusahaan geofisika sistem kerjanya kontrak atau permanen? Kalau aku sih permanen. Awalnya ada ini dulu. Awalnya intern Percobaan dulu. ya? Masalah percobaan kan? Iya, itu. Apa namanya? Lupa. Probation. Probation. Awal probation. Habis probation lanjut permanen. Kalau perusahaan aku kan kita ke sharing pengalaman. Kalau perusahaan aku sih kayak gitu. Probation terus probation 3 bulan terus langsung permanen. Kalau karena gimana? Jadi sama juga probation 3 bulan permanen. Nah di 3 bulan itu kan kita ke lapangan. Jadi itu saatnya kita kalau ke lapangan kita nggak cocok itu bisa keluar di situ karena belum terikat sama kontrak. Tapi setelah 3 bulan itu permanen. Jadi sebelum kita daftar ya nanya dulu sih permanen apa enggak. Kadang-kadang Haliburton buka juga misalnya kayak ya konsultan mungkin tuh udah experience atau kayak magang. Nah tapi kalau untuk kita berdua pada saat ini sih probation terus permanen gitu. Nggak tahu yang lainnya gimana? Bentar. Begitu Juanda, butar-butar Horas sama kita. Iya boleh, berarti lanjut aja ya Kak ya. Sekarang Rafli boleh tolong di-unmute. Selamat malam Kak. Ya kenalin Rafli dari Teknik Geofisika ITB tahun angkatan 2017. Mau nanya tuh yang pertama, ini kan karena judulnya Women Talks ya. Mohon maaf sebelumnya aku nggak sempat ikut pembicaraannya dari awal. Tapi yang pertama aku mau nanyain, seberapa gede sih perbedaan sebagai sarjana geofisika pas kerja ini antara cowok sama cewek, atau sebenarnya itu sama aja gitu? Terus yang itu dulu deh, yang nomor 1 itu dulu. Ya boleh kakaknya jawab dulu ya. Tadi ya berapa peluang ya, cewek apa cowok ya? Ya seberapa besar peluangnya gitu Kak? Lebih ke ininya sih, mungkin lebih ke perbedaan yang dirasain pas kerjanya. Beda banget nggak sih antara cewek sama cowok gitu? Jumlahnya Jawab ya. Sangat amat berbeda cewek sama cowok. Pertama, mungkin kalau cowok, kalau menurut saya bilang sih pekerjaan lapangan ini itu it's a man's world gitu. Ini pekerjaan para lelaki yang ya biasanya orang pasti berpikir itu ya emang benar. Jadi kalau misalnya cowok-cowok kan perbedaannya pasti kalau bekerja dia merasa apa ya lingkungannya kayak apa ya harus apa kayak berat gitu gimana ya. Jadi kayak ya kerjanya di lapangan terus kayak itu semuanya laki-laki, bahkan ya catering pun sama orang laundry pun waktu itu pernah laki semua. Jadi saya sendiri cewek. Jadi kalau cowok mungkin kayak lebih nyaman dan lebih expect pekerjaan lapangan yang berat gitu. Jadi kayak pas kalian di lapangan ya kalian udah lebih siap gitu secara fisik dan juga mungkin mentalnya. Kalau perempuan ya kebalikannya. Jadi kita secara fisik ya pasti di bawah laki-laki ya kan, secara umumnya, dan mentalnya juga kita ya merasa dikelilingi laki-laki tanpa ada wanita kecuali ibu-ibu warung. Waktu itu saya ibu-ibu warung ya jadi lebih lebih merasa kikuk dan harus lebih berhati-hati lah kayak gitu. Jadi bedanya kalau cowok ya
maksudnya lebih nyaman. Dan makanya cowok-cowok tuh kalau di sekarang engineer-nya ya sebagian besar masih banyak cowok yang bekerja 5 tahun sampai 10 tahun di lapangan. Kalau cewek kadang-kadang ya nggak selama cowok, karena cowok lebih nyaman dan sudah berekspektasi dengan lingkungan ini sih gitu. Kalau dari Kak Rachel? Aku juga kalau aku di kapal itu kadang sendiri, tapi sering juga berdua. Bisa satu lagi ada geophysical survey, orangnya perempuan juga. Tapi kayak koki yang bersih-bersih itu semua tuh aku laki-laki. Karena kalau perempuan ya, kalau laki-laki kan jadi kepala rumah tangga tuh masih nggak apa-apa ya. Nah ya benar-benar. Kalau perempuan itu kan nanti harus kayak punya anak dan lain-lain, itu tuh kayak beda. Nggak semuanya pengen maksudnya kita mikir lagi aja, sebagai perempuan mau berapa puluh tahun sih, mau berapa tahun di lapangan kayak gitu loh. Jadi ya mungkin hal itu yang bikin emang kayak perempuan nggak banyak, senior perempuan di lapangan menurut aku nggak banyak, mentor perempuan tuh nggak banyak. Biasanya kalau habis kayak melahirkan, punya anak, itu kayak nggak ke lapangan lagi kayak gitu. Jadi emang perempuan nggak sebanyak laki-laki, karena laki-laki itu bisa jangka panjang di lapangan. Kalau perempuan ada tapi nggak sebanyak laki-laki gitu. Biasanya kalau aku di lapangan kayak 30 orang, perempuan 1-2 gitu sih. Perbandingannya segitu sih. Dari 30, 1 atau enggak 2 orang. Itu. Boleh dilanjut Rafli pertanyaannya? Rafli gitu Rafli. Ya, tadi yang pertama ya. Oke. Ini yang pertanyaan kedua dan yang terakhir. Tadi kan kakak nyebutin kalau kakak tuh waktu masih kuliah tuh masuk ke himpunan ya. Mau nanya dong Kak, seberapa ngaruh sih benefit yang dikasih sama himpunan pas nanti di dunia kerjanya? Menurut kakak cukup membantu apa enggak sih dari apa yang dikasih sama himpunan itu? Kalau menurut aku di himpunan itu kan kita banyak berorganisasi, kita ketemu sama orang, kita bikin acara sama orang, kita kumpul dari angkatan tahun kedua sama tahun keempat, ketemu sama alumni dan lain-lain. Itu secara nggak langsung menurut aku ngebantu kita ngelatih interpersonal skill kita sih, buat kita ntar di lapangan. Kita kan bakal jadi yang paling muda misalkan, kita bakal tinggal sama senior, bagaimana kita bisa ngobrol sama yang lain, bagaimana kita bisa apa ya gitu sih, bisa ngobrol sama orang. Itu tuh secara nggak langsung tuh berpengaruh banget waktu kita di himpunan gitu. Terus kita juga lebih tough juga, angkat-angkat barang kalau kayak buat tanah gitu kan, pusat-pusat kan biasa. Iya benar kan. Jadi kalau di himpunan yang pertama ya benar kata Rachel tadi, berorganisasi, melatih komunikasi kita ya, soft skill kita untuk ya menjalin relasi dengan orang-orang. Apalagi kalau di RIK itu nggak semua orang itu berpendidikan, jadi bukan nggak berpendidikan ya, tapi berpendidikan yang sama. Jadi kalau kita kan S1 ya kan, kalau di RIK itu ada yang apa ya, kayak politeknik gitu mungkin, atau bahkan SMA kali ya kalau untuk RIK-nya. Jadi gimana cara kita nge-handle orang yang dengan background yang berbeda gitu. Terus sama kalau untuk fisiknya ya, dan ketahanan kita sih kan kalau ya di himpunan diajarin kan, misalnya kayak nggak tahu ya kalau sekarang, kalau dulu sih fisiknya masih berasa ya Cil ya. Jadi kayak harus kuat sebagai wanita, apalagi geofisika gitu kan emang bakal ke lapangan, jadi nggak lenje-lenje. Terus berpikir cepat dan kritis di bawah tekanan, ya itu ya saya sih era sih. Berpikir kritis di bawah tekanan, benar. Menjawab dengan cepat, ya maksudnya kita ya adalah dari himpunan itu gitu. Tuh. Raffi, apakah udah cukup atau mau ada pertanyaan lagi? Oke, dari aku sih cukup Kak. Makasih banget buat jawabannya. Semoga sukses terus ya Kak. Sama. Kamu juga semoga sukses. Kan dilanjut aja ya ke ada pertanyaan dari Francisco Martin. Mau tanya Kak, untuk perusahaan internasional kayak Halliburton kan pasti butuh banget bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau kakak-kakak tuh gimana cara ngelatih bahasa Inggrisnya? Terima kasih Kak. Kayak cara belajar bahasa Inggrisnya gitu. Aku dulu ya. Oke. Kalau Halliburton emang butuh banget ngomong bahasa Inggris.
karena kan kita kerjasama bos-bos kita gitu masih banyak ekspat kan, jadi kayak ada orang dari India, terus dari New Zealand lah, terus pokoknya kayak bahasa kita ya bahasa Inggris itu buat komunikasi sama bos-bos kita kan. Nah tapi kalau aku sendiri sih bukan, menurut aku Haliburton nggak butuh banget orang yang kayak misalnya IELTS di atas 7,5 gitu, misalnya kayak TOEFL di atas berapa, enggak sih, nggak ada apa ya, nggak ada kriteria itu untuk masuk gitu. Jadi yang penting kita bisa bahasa Inggris dan berkomunikasi dengan orang luar, mengerti gitu apa maksud kita gitu, karena kan waktu school juga butuh ngomong bahasa Inggris kan gitu. Jadi harus bisa bahasa Inggris, tapi yang nggak harus yang expert banget lah. Terus gimana cara ngelatih bahasa Inggrisnya? Ya kalau ngelatih bahasa Inggris ya Nyanyi kan? ya nyanyi, lihat lirik. Ya Lirik. latihan aja gitu, latihan ngobrol sama orang. Lagi pula dengan kita sering ngobrol sama misalnya sama bos kita, sama expat ya, jadi lebih terbiasa lah gitu. Pede aja nggak sih? Iya pede aja sih. Banyak kok orang di lapangan kayak laporan, misalnya yang nggak ada verb, nggak ada, atau misalnya kayak ya Grammarnya jelek juga nggak grammarnya apa-apa. jelek nggak apa-apa kalau di teknik ya, nggak tahu ya. Tapi kalau untuk buat tesis atau akademis ya nggak bisa. Tapi kalau di teknik nggak apa-apa. Jadi jangan takut sih, speak up aja, berani aja gitu kan. Pede aja. Pede aja. Iya, benar. Kalau aku juga kayak, kalau aku kan harus bikin report itu kan harus defaultnya bahasa Inggris. Sama kalau ngomong kan, kadang orang Malaysia itu kadang setengah Indonesia setengah Inggris, kadang mereka tuh nggak ngerti. Kita pikir kan Malaysia sama Indonesia tuh bahasanya mirip, tapi ternyata tuh kayak ada beberapa yang beda. Jadi makanya lebih gampang ngomongnya pakai, kadang lebih mending ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Dan kadang emang kalau ada juga orang yang kerjanya kadang emang dari luar negeri juga. Terus cara belajarnya adalah pede aja. Yang penting mereka ngerti sih kita mau ngomong apa. Kita kan bukan yang kayak lagi tesis defense S2 gitu kan. Yang penting kan gue mau apa, lu ngerti, lu mau apa, gue ngerti. Ya. Santai aja lah kayak gitu. Benar. Kita kan gak yang kayak presentasi banget kayak gitu. Oke, dari Francisco Martin cukup gak? Atau ada tambahan? Oh iya, kalau mau belajar baca buku bahasa Inggris. Iya benar. Oke, dilanjut dulu aja ya. Oke. Firda boleh unmute kali ya, mau nanya. Iya, selamat malam buat Kak Kana sama Kak Rachel. Kenalin, aku Firda dari TG17, mau tanya. Tadi kan kayak Kak Kana nih dari onshore, terus Kak Rachel dari offshore nih. Itu kan nggak jangka waktu lama kan? Maksudnya kayak nggak sampai pensiun nih bakal terus di offshore atau onshore kan? Nah itu jangka waktunya berapa sih? Maksudnya kayak maksudnya udah nggak di lapangan, itu sampai kapan? Kayak tadi Kak Rachel udah nge-state juga kalau sampai punya anak dan melahirkan, atau kayak ada jangka waktu tertentunya. Terus kayak abis dari lapangan tuh bakal dialihin ke bagian mana sih gitu? Nah, itu pertanyaannya, makasih. Kasih dari ke karir petnya kali kan. Lo dulu deh. Oke, tadi nanya ya, jangka waktu berkarir di lapangan tuh berapa lama? Karena punya anak lo guys. Udah dah, jangan berlahan tuh. Menurut Kak. Apa ya? Aku lupa. Nah itu alasannya kenapa motivasi di awal itu adalah fresh graduate mending sekarang ke lapangan dibanding nanti gitu. Karena itu lagi untuk perempuan, karena belum ada tanggung jawab apa-apa dan ya lebih enak sekarang ya. Terus kalau untuk aku sih jangka waktunya sebenarnya idealnya itu 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Kalau 5 tahun kelamaan sih. Karena apa ya? Udah berkali-kali naik dan dengar dari cerita orang juga yang mungkin udah lama di lapangan kan, kalau aku termasuk baru ya. Kadang-kadang di lapangan itu kan apa ya, pekerjaannya banyak fisik dan tools dan alat kan. Jadi kadang-kadang pekerjaannya adalah itu aja gitu. Jadi nggak ada hal yang baru. Jadi sampai kita merasa bosan dengan pekerjaan kita, nggak ada hal yang baru. Ya disitulah kita harus nyari posisi yang lain, which is di office. Jadi dari lapangan kita apply prakteknya itu ke office gitu. Kurang lebih ya 2-3 tahun menurut aku sangat amat cukup. Apalagi kalau 2-3 tahun itu kita udah belajar semua metode, udah naik offshore sama onshore. Jadi intinya itu, jangan lama-lama kalau di lapangan, beneran deh.
Nah, karena itu bakal merusak badan ya kalau aku sih, karena itu fisiknya capek banget, benar-benar capek banget. Nah, terus kalau tadi pertanyaan kan bakal diarahkan kemana career path-nya. Nah, kalau tiap perusahaan beda-beda, cuman kalau aku itu, eh jujur yang liburan tuh lebih nggak jelas. Kan, maksudnya nggak ada career path jelas, tapi tergantung kebutuhan perusahaan. Karena segala sesuatunya berubah-ubah gitu ya. Jadi kadang ada butuh di office mungkin ya ada yang tertarik ke office, tapi ada juga yang emang akan stay di lapangan ya, dia nggak kuat dia akan resign gitu. Cuman kalau aku denger-denger dari tim sebelah ya, apa bendera biru, dia jelas gitu. Jadi misalnya kayak 2-3 tahun di lapangan dikasih projectnya apa namanya lulus gitu akan dipindah kemana-mana gitu. Jadi tiap perusahaan beda-beda sih. Cuman kalau di Haliburton sendiri career path dari office dari lapangan ke office-nya itu nggak jelas berapa, tergantung kebutuhan perusahaan gitu. Kalau aku biasa tuh teorinya tuh kalau jadi junior JPCs tuh 5 tahun dulu kita jadi senior JPCs. Terus dari senior JPCs kita bisa jadi supervisor di kapalnya. Kayak gitu udah baru deh jadi manajer nggak di kapal lagi. Tapi itu prosesnya panjang. Tergantung kita mau apa sih tujuan kita kayak gitu, mau cari pengalaman aja atau emang kita pengen sampai dapat jenjang yang tinggi di lapangan ini gitu loh. Dan tadi aku bilang kan faktor pengaruh tuh salah satunya adalah family responsibility. Kalau kita sebagai perempuan kita harus hamil ya, terus melahirkan. Nah itu tuh kalau laki-laki kan habis nikah masih bisa ke lapangan buat mencari nafkah gitu kan, dari kepala keluarga. Kalau perempuan itu tergantung ya, bisa aja sih ada juga orang kapal yang punya anak, tapi itu tergantung suami lo mendukung apa enggak, mertua lo mendukung apa enggak gitu. Bisa juga mertua gak mendukung, mau apa lu kan nggak bisa. Nah terus iya sih kayak gitu. Kalau aku udah selesai by the way aku 1,5 tahun terus aku resign dari lapangan, terus aku jadi ke CGG terakhir buat di kantor gitu. Pengalaman aku kayak gitu. Gimana Firda, cukup nggak? Ya, cukup, makasih Kak. Ya, sama. Oh ya, sekarang Sekar ya, Sekar Syara Ayu, boleh tolong di unmute. Selamat malam Kak Rahel, Kak Kana. Malam. Kenalin, aku Ciara dari Geologi UI. Mau nanya, kebetulan kan geologi maupun geofisika di UI itu bukan teknik. Nah, sepengetahuan Kak Kana atau Kak Rahel itu di pas perekrutan itu teknik sama nggak teknik itu dibedain nggak sih Kak? Apa kayak ya udah sama aja mau teknik atau nggak teknik, yang penting majornya geofisika atau geologi gitu. Makasih Kak. Halo. Iya. Kan? Mau siapa, Kak Kana dulu ya? Atau Kak Rahel dulu? Ya udah, kalau aku bahkan malah banyak kan tuh butuhnya tuh geologi nggak sih? Enggak, itu teknik apa enggak? Maksudnya kayak ST atau SSI gitu ya? Maksudnya sekarang. Geologi emang di sana SSI? Iya Kak. Kalau di UI kebetulan itu SSI karena ngikutin, kalau di luar kan natural science kan masuknya sebenarnya. I see. Jadi nggak masalah. Bahkan senior aku itu basicnya dari fisika juga. Iya, fisika kan science. Jadi SSI. Jadi nggak masalah kok, nggak menutup kemungkinan. Kalau berdasarkan pengalaman aku ya, di tempat aku bekerja saat itu sih SSI juga masih bisa, fisika aja masih bisa. Iya. Masalah. Dari aku sih juga nggak masalah sih, kayak geofisika kan ada kan yang ST sama SSI kan tadi yang udah dibilang juga, sangat amat nggak dilihat sih, karena ya walaupun kurikulumnya kalau nggak salah sebagian besar kurikulumnya juga sama ya, jadi hanya melihat misalnya geologi, geofisika, jadi science atau ST itu enggak sih, yang penting kitanya aja gitu. Kalau status ST atau SSI-nya nggak dilihat sama sekali gitu. Gimana dari ini Ciara? Cukup, makasih Kak Kana, Kak Rahel, Kak Ilona. Sama-sama. Sama.
Ini lanjut aja ya Kak, dari Kevin Hassel. Mau nanya Kak, sebagai perempuan apa Kakak sebelum bekerja di field engineer berekspektasi menjadi orang lapangan, dan apa Kakak akan lanjut terus di lapangan atau ingin cepat-cepat pindah ke kantor? Kalau dari Kakana dulu gimana? Oke, jadi pertama kan ekspektasi menjadi orang lapangan, jawabannya enggak sih. Maksudnya enggak ada ekspektasi gue lulus pengen ke lapangan, walaupun tadi motivasinya fresh graduate pengen ke lapangan. Jadi mikirnya karena dunia oil and gas susah kan, merasa susah kan nyari kerja. Waktu itu ekspektasinya apapun yang terima saya sebarin CV, yang terima duluan itu akan saya ambil gitu. Jadi nggak ada ekspektasi untuk jadi lapangan, tapi jika ada kesempatan mau gitu. Terus, dan apakah akan lanjut terus di lapangan dan ingin cepat pindah ke kantor? Ya karena ya satu lagi sekarang udah ada family responsibility ya. Jadi inginnya sih nggak di lapangan, tapi pindah kantor. Jadi sebelumnya waktu akhir-akhir ini udah nggak aktif di lapangan sih. Jadi kita ada namanya real time monitoring. Jadi monitoring yang dilakukan di kantor gitu. Nah aku sempat lagi masuk ke situ gitu. Jadi nggak semuanya kita harus ngelakuin operasi drilling kan di lapangan kan. Ada juga yang supportnya di kantor. Nah sekarang aku lagi mencoba untuk pindah ke kantor gitu. Jadi lanjut terus di lapangan, jawabannya ingin cepat pindah ke kantor karena ya udah mau 2 tahun, udah 2 tahun juga sih, jadi ya pinginnya ke kantor gitu deh. Kalau Kak Rahel gimana? Kalau aku apa sih? Aku dari awal emang ceritanya pengen banget coba kerja di lapangan, penasaran, kayaknya seru deh. Membayangkan itu kayak seru deh, tinggalnya di dulu sih aku pengennya sebenarnya kerja di rig gitu, kayak keren deh kerja di rig, tapi yang mirip-mirip lah ya 11-12 di laut gitu. Jadi kalau awal emang pengen. Dan apakah kakak akan lanjut terus di lapangan? Tidak, karena aku sudah tidak lanjut di lapangan. Aku udah nggak di lapangan gitu. Itu sih jawabannya, selesai. Itu kalau misalnya nanti masih belum cukup, ditanyain lagi aja Kevin ya. Lanjut aja ke Renaldi, ke Bangkit. Mau nanya Kak, tadi kakak menyinggung terkait sertifikasi. Nah, sebagai geophysicist itu sertifikasinya apa aja dan mengetahui informasi tersebut dari mana ya Kak? Enggak sih, itu kayak lebih kayak kalau misalkan itu dikasih sama kantor. Jadi kalau kan soalnya mahal bauxite. Jadi kalau kita mau offshore, kita harus ada sertifikasi bauxite itu. Jadi kayak latihannya kayak kalau misalkan jatuh dari helikopter, lo juga gitu nggak kan? Iya, ada. Ya kan, jatuh dari helikopter, berenang gitu-gitu. Dan itu nanti dikasih sendiri sama perusahaannya, karena perusahaannya gitu-gitu kayak perusahaannya kayak invest gitu sama kita, karena itu emang requirement kalau kita kerja di lapangan. Nggak ada sertifikasi individu. Jadi jangan khawatir yang tadi ngomong tentang sertifikasi. Semua sertifikasi itu saat kita di kantor di-provide sama kantornya. Kayak misalnya aku ke Houston USA kemarin, itu full dibiayai oleh kantor untuk menunjang kita support menjadi pegawai kantor tersebut. Jadi nggak ada sih sertifikasi itu, semuanya sih rata-rata akan di-provide di kantor, jadwalnya dan lain-lainnya. Jadi itu sudah. Gimana Bangkit, cukup nggak? Tenang saja Bangkit. Apakah ada yang mau nanya lagi? Oke. Sebelah aku yang mau nanya sih Kak. Apa tuh? Kalau misalnya yang pertama mau nanya, kalau misalnya TA tuh emang akan mempengaruhi kayak pandangan perusahaan nggak sih, tergantung kayak topik apa yang kita ambil atau enggak? Sama yang kedua, yang tadi masalah sertifikasi, kan sebelah banyak banget nih orang-orang yang nawarin kayak sebelah kayak misalnya basic kayak belajar gitu kan, terus nanti dia dapat sertifikat gitu. Kalau misalnya di kerjaan sebagai geophysicist tuh berguna nggak sih ngumpulin sertifikasi gitu, tapi yang sekedar kayak belajar aja online course atau gimana gitu? Ya terserah kakaknya mau jawab siapa duluan. Lu dulu Cel. Tadi apa sih
ini ya skripsi ya. Iya. Enggak sih, aku bahkan udah lupa skripsi aku tuh apa. Ya enggak deh, karena skripsi aku juga nggak nyambung sama sekali. Skripsi aku tentang isbat, fisika batuan, bahkan itu nggak ada hubungannya sama sekali sama offshore. Tapi itu bakal gitu kan berdasarkan pengalaman aku. Dan jika itu dasar ya, takutnya perusahaan lain ternyata ada, tapi aku nggak tahu. Kalau perusahaan aku nggak ada hubungannya sama sekali. Dan kalau sertifikasi gitu sebenarnya nggak ada, tapi ya ambil aja sih kalau buat pelajaran. Aku juga ikut kok kayak sertifikasi. Maksudnya itu ngomongin apa, sertifikasi apa sih? Kalau sebenarnya kalau pelajaran apa aja yang bisa kita pelajari aja. Tapi sebenarnya hal itu nggak ada hubungannya sama, kalau berdasarkan pengalaman aku itu nggak ada hubungannya sama kerjaan aku. Itu benar-benar harus lu datang sendiri kerja, diajarin sama dia gitu. Nah kalau aku tuh tadi tugas akhir ya. Tugas akhir yang pertama di pekerjaan yang sekarang tidak berpengaruh sama sekali, tapi sekali lagi kalau misalnya sejalan itu menjadi poin plus gitu. Jadi kita bisa berbicara dan ya bunyi lah intinya kalau ditanya sama interviewer kan makin meyakinkan kan. Misalnya kayak pengen kerja jadi jabatan sekarang, prestasi saya tentang logging gini-gini kan itu interviewer jadi poin plus. Jadi sebenarnya ya itu bisa ya jadi tambahan faktor kita lebih, peluang kita lebih besar diterima. Untuk sertifikasi geofisika atau yang lainnya balik lagi ya bisa jadi poin plus jika ya sejalan gitu. Maksudnya ya bisa jadi poin plus kalau misalnya emang sesuai dengan jabatan yang kita mau ambil gitu. Aku sih dengar kalau di perusahaan lain yang ini sharing aja dari teman, misalnya contohnya kayak waktu itu Pertamina bukaan, terus kan kadang-kadang misalnya dicari yang bisa acoustic impedance atau EI pemodelan gitu kan. Berarti kan itu kan related sama TA kalian kan. Jadi sebenarnya balik lagi ke perusahaannya. Tapi kalau untuk kita berdua enggak, cuman perusahaan-perusahaan lainnya itu sangat amat peluang besar sih gitu. Karena kadang-kadang juga misalnya udah bisa, apalagi software ya, detail gitu, misalnya mau software Catrel, HRS itu misalnya paradigm gitu. Jadi tergantung perusahaannya sih. Tapi kalau bisa ya kalau misalnya emang udah pin tahu mau ngambil misalnya ke Pertamina, ke oil and gas ya misalnya ya TA lah oil and gas gitu. Oke, thank you Kak. Ini berarti sudah ada kayak pertanyaan singkat-singkat sih, dua pertanyaan ini buat terakhir ya. Yang pertama, kalau kerja di offshore wajib renang nggak Kak? Enggak kok, lu mendoakan kapalnya terbang, jatuh apa gimana? Enggak, jangan sampai kita harus berenang ya, itu bahaya banget. Iya benar-benar kayak pilihan terakhir. Enggak kok, banyak yang nggak bisa berenang juga, tenang aja. Oke, berarti lanjut aja tuh. Berarti satu lagi, kira-kira berapa persentase ilmu yang kita pelajari di kampus yang digunakan di tempat kerja kakak masing-masing? Persentase apa? Iya, pelajaran di kampus gitu. Berapa ya? Ilmu yang dipakai tuh kalau di aku itu at least kita tahu tentang geologi. Kalau aku itu karena aku sih ya, aku lebih banyak ke geologi sih. Belajar geologi dasar aja. Berapa ya? Persentase angka ya? 50. Berapa kan? Kayak 50 deh. Iya. Kalau gue itu berarti hard skill apa soft skill ya? Pelajaran ya? Kayak hard skill sih, pelajaran soalnya. Oh, pelajaran. Oke. Kalau pelajaran cuman loggingnya doang. Iya. Oh, sama ada elektromagnetik. Lu kan ya kan? Lu tuh harusnya minyak ya kan? Sama ada elektromagnetik sih. Metode itu loh, elektromagnetik kan ada magnetic interference 30%, di bawah itulah, di bawah 30%. Semua dari 0. Iya. Pokoknya semua dari 0, kayak at least tahu dasar. Makanya IP tuh nggak penting karena sebenarnya pasti kita udah tahu dasar-dasar ya. Sisanya tuh kita belajar sendiri di sana sih. Gitu. 50-50. Oke sih Kak, kayaknya sih kalau untuk sesi pertanyaan cukup sampai situ aja. Sekarang mau ngambil screenshot sih. Oke. Mau minta tolong teman-teman kayak buat open kameranya aja sih sebentar. Iya, buat screenshot. Post. Wah, 2 jam nggak suka kanan mulu sama Ilona. Apa pas foto orang? Ayo pada nyalain dong. Teman-teman buat, nah tuh udah ada.
gimana sih, aku nggak ngerti caranya supaya bisa. Oke ya, nggak bisa kelihatan semua gitu ya? Di ada yang titik 3 di kanan, terus ada change layout Kak. Oke. Apa sih, nggak ngerti. Coba titik 3 di kanan. Terus ada change layout. Terus jadi yang tile. Oke. Mana? Nggak ada orang udah. Kalau nggak ada orang, aku sama papa, dede aku ya masuk. Oh, keluarga. Kenapa baru tahu? Maaf, bener-bener. Halo semuanya. Hai semuanya. Hai Rizka yang PJ-in aku. Hai Kak. Nanti boleh banget sih kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita buka ya di Instagram boleh Cel ya. Kalau gue sih boleh karena gue lagi nganggur juga. Iya, gue juga deh Mau nganggur. tanya aja, kalau bisa gue jawab kok. Bener-bener. Hah. Seragam lo diprotek nggak kan? Enggak diprotek kok. Itu tuh senyum semuanya tuh mau di SS, di screenshot. Oke. Bentar. Oh, layout gue ngepin ke orang gitu. Siap-siap ya mau di screenshot. Senyum 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, udah, makasih Yeay. Makasih. semua. Makasih banyak buat Di-share dong, nanti aku tag fotonya. Nanti Oh aku ya. tag. nanti aku kirimin ya Kak ya buat fotonya. Oke, thank Makasih you. banyak buat Kak Kana sama Kak Rachel. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah sempetin buat dengerin ini. Ditunggu lagi nanti Makasih semua. lanjutannya. Siapa tahu ada lagi. Makasih ya. Sudah mendengarkan. Makasih Kak. Makasih Makasih banyak teman-teman. Kak. Makasih.